1 tahun pernikahan. Setiap malam, wanita itu tidak bisa tidur, menolak untuk menyerah. Dia hanya ingin memiliki seorang anak. Suaminya tampak enggan di permukaan. Namun kenyataannya seekor binatang buas bersemayam di dalam hatinya. Di hadapan dua sundaluje. Pria yang memperebutkannya. Di kehidupan sebelumnya, Sinar memilih Count Chateau, pria yang terus-menerus menyatakan cintanya. Namun, di belakangnya, pria itu memiliki wanita lain. Untuk memberi jalan bagi wanita itu, dia menipu istrinya yang sedang hamil ke tempat yang sangat dingin, tertutup salju, dan dengan kejam mendorongnya dari jurang. Mungkin langit merasa iba pada anak yang belum lahir, mengirimnya kembali 2 tahun ke masa lalu. Dalam beberapa hari, Pangeran Lux akan tiba untuk membawa pergi sang putri persembahan. Rumor mengatakan bahwa Pangeran Lux yang kedua itu dingin dan kejam. Seorang penggila perang yang akan mengamuk saat melihat darah. Jika bukan karenanya, kerajaan Sar tidak akan terkalahkan. Dan mereka juga tidak harus mempersembahkan seorang putri demi perdamaian. Juga dikatakan bahwa Raja Trikus tidak memberikan kekuasaan nyata apapun kepada Pangeran Lux kedua. Dia hanyalah seorang pangeran sebatas nama. Sinar terpengaruh oleh desas-desus ini, merasa kasihan pada wanita yang akan menjadi istrinya. Namun, tak lama kemudian, putra mahkota Kekaisaran Trika meninggal secara tak terduga dalam perebutan takhta. Lux keluar sebagai pemenang. Putri persembahan itu menjadi permaisuri Kekaisaran Trika. Sementara, Sinar didorong dari jurang oleh suaminya sendiri. Sinar dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak membutuhkan cinta dari Count Chateau. Dia hanya ingin melindungi anak di dalam kandungannya. Pria itu bahkan menghancurkan harapan kecil ini. Kali ini, tidak akan ada yang bisa menyakitiku lagi. Ibu akan menjadikanmu putra mahkota kekaisaran ini. Ibu kandung Sinar hanyalah seorang pelayan istana yang rendahan, yang dipaksa menjadi selir kaisar tua. Karena kecantikannya, status ibunya di harem serendah debu. Jadi ketika Count Chateau yang kaya raya datang untuk melamar Sinar, terlepas dari latar belakangnya, ibunya sangat gembira. Satu-satunya harapannya dalam hidup adalah agar putrinya menjadi seorang istri yang terhormat. Di kehidupan sebelumnya, Sinar juga berpikir begitu. Tapi akhir hidupnya begitu tragis. Kali ini, dia harus menemukan sebuah cara untuk membuat Pangeran Lux melamarnya. Namun, seorang putri dengan latar belakang sepertinya bahkan tidak memiliki hak untuk bertemu dengan pangeran dari negara pemenang. Tiba-tiba, Sinar teringat sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Gara-gara sebuah benda, Pangeran Lux pernah menyebabkan pembantaian di istana. Wanita itu dengan cepat mengambil keputusan. Dia menemukan penjaga itu, memintanya untuk menyerahkan benda yang dia temukan, sebuah kantong bersulam dengan pola dewi dan bertatahkan batu permata ungu. Sang penjaga secara naluriah menyangkal telah menemukan apapun. Karena tahu mengakuinya berarti kematian. Sinar pun bersikeras, tetapi meyakinkan penjaga itu untuk tidak takut. Berikan benda itu padaku dan aku sendiri yang akan membawanya ke Pangeran Lux. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebut namamu. Anggap saja aku yang menemukannya. Setelah Sinar berulang kali berjanji, penjaga itu akhirnya luluh dan menyerahkannya. Segalanya berjalan begitu lancar, sehingga dia menghela napas lega. Wanita itu memeriksanya dengan saksama. Selain elegan dan indah, tidak ada yang istimewa. Tapi menurut legenda, Pangeran Lux sangat menghargai kantung ini. Desas-desus mengatakan bahwa itu mungkin sebuah peninggalan dari ibunya. Dia berharap bisa menggunakan ini untuk berbicara dengan Pangeran Lux. Tetapi, tiba-tiba sebilah pedang tajam tiba-tiba melesat ke arahnya. Tanpa suara sedikit pun, Sinar panik dan bertanya, "Bagaimana kau bisa masuk?" Tapi Lux tidak menjawab. Pria itu tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat, lalu menerjang ke arah Sinar. Matanya menakutkan, seperti seekor binatang buas. Sesaat kemudian, wanita itu dibanting dengan keras ke lantai, dan benda di tangannya langsung direbut. Untungnya, aku berhasil mengambilnya kembali sebelum ada yang kehilangan nyawa. Sedetik saja, terlambat pasti akan berbahaya. Melihat pria itu mengangkat pedangnya, hati Sinar langsung mencelos. Apa dia akan mengira kalau dia mencuri kantong itu dan membunuhnya? Wanita itu buru-buru berkata, "Yang mulia, tolong dengarkan saya. Saya tidak mencuri apapun, juga tidak berencana menyembunyikannya. Saya berencana mengunjungi Anda besok untuk mengembalikannya." Lutz perlahan menurunkan pedangnya, merasa penasaran. Kenapa dia melindungi seorang pencuri? Bahkan berencana menemuinya hanya karena si pencuri. Semua orang tahu reputasinya yang kejam. Tidak ada wanita yang mau menemuinya dengan sukarela, kecuali
jika pencuri itu adalah kekasih gelapnya. Sinar buru-buru menjelaskan, bukan seperti itu. Saya hanya khawatir Anda akan membunuhnya, karena kesalahpahaman yang tidak perlu, yang mungkin menyebabkan konflik lain di antara negara kita. Sayangnya, Lutz tidak percaya alasannya. Patriotisme yang begitu mengharukan. Begitu khawatir dengan perselisihan antar negara. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka saat rakyatmu mengincar wilayah Kekaisaran Trikus? Bau darah para prajurit Tsar bahkan belum hilang. Namun, Sinar tetap merasa malu. Saya tahu ini semua adalah kesalahan Tsar. Ayah saya berjanji bahwa Anda boleh memilih salah satu dari 5 putri. Lutz mencibir. Terlalu berharga untuk menawarkan putri pertama. Jadi dia menggunakan putri dari seorang selir dan sebuah kota sebagai gantinya. Kurasa kau adalah salah satu dari putri tidak sah itu. Di kehidupan sebelumnya, Yang Mulia Lutz telah memilih seorang putri secara acak. Setelah pernikahan, selain untuk menghasilkan seorang pewaris, dia hampir tidak pernah berbicara dengan istrinya dan fokus sepenuhnya pada karirnya. Namun, pewaris itu kemudian menjadi putra mahkota. Wanita itu tidak bisa berhenti memikirkan putranya yang belum lahir. Sinar mengumpulkan keberaniannya dan menjawab, "Ya, Yang Mulia, saya tidak tahu putri mana yang Anda pilih. Tapi jika belum ada, tolong pilih saya." Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara begitu berani padanya. Dan terlebih lagi itu adalah seorang wanita. Lutz pun tercengang. "Saya berencana mengunjungi Anda besok, pertama untuk mengembalikan kantong itu, dan kedua, untuk memperkenalkan diri. Jika Anda memilih saya akan melakukan apapun untuk Anda." Lutz tertawa aneh. Dia telah berjuang keras untuk memenangkan perang, namun ayahnya menuntutnya untuk menikahi putri selir dari negara yang kalah. Hal itu membuatnya kesal, tapi sekarang dia justru merasa situasi ini cukup menarik. Pria itu menyalakan semua lilin dan mengamatinya dengan saksama. Hadiah ini benar-benar unik. Aku dilamar oleh seorang wanita yang mengenakan gaun tidur. Wajah Sinar memerah karena panik. Gaun tidurnya memang tipis dan nyaris tidak menutupi apapun. Kenapa menutupi diri? Bukankah kau bilang ingin menjadi istriku? Bukankah seharusnya kau membuatku senang? Pikiran Sinar langsung jernih. Demi bertahan hidup. Demi putranya, yang akan segera ia temui. Dia menguatkan dirinya. "Jika tidak, menutupi diri membuat Anda lebih senang. Saya bersedia." Pria itu tertawa, tidak menyembunyikan ketertarikannya. Perlahan melepas jubah luarnya. Sinar merasa cemas. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan dirinya? Tanpa diduga, Lutz langsung menutupi wanita itu dengan jubahnya. "Kamu benar-benar menghiburku. Pakailah ini selagi suasana hatiku sedang baik. Katakan padaku tujuanmu. Apa yang bisa membuat seorang putri melakukan hal sejauh ini?" Sinar tidak bisa mengungkapkan kehidupan masa lalunya. Bahkan jika dia mengatakannya, pria itu tidak akan percaya. Jadi dia mengalihkan pembicaraan. "Seseorang telah melamar saya, tapi saya tidak mau menikah dengannya. Kenapa tidak menolaknya saja? Karena saya seorang putri. Saya tidak punya pilihan. Ayah saya pasti akan menikahkan saya dengannya. Kecuali jika seseorang dengan status lebih tinggi melamar, dan orang itu hanya bisa Anda, Yang Mulia. Anda pasti pernah mendengar desas-desus tentang saya. Orang gila yang tidak menghormati siapapun. Dibandingkan wanita lain, darah lebih membuatku bergairah. Anda tidak takut. Aku tidak takut. Tapi aku punya satu permintaan. Tolong izinkan aku memiliki seorang anak. Tidak masalah jika Anda tidak mencintaiku. Tapi tolong, jadikan anak kita ahli warismu dan lindungi dia dengan baik." Lutz baru saja akan berbicara ketika seorang pelayan mengetuk pintu. Sekarang bukan waktu yang baik untuk bicara. Lutz mendekati wanita itu dan berbisik, "Datanglah ke Istana Barat besok siang. Aku akan memberikan jawabanku saat itu." Lalu, dia pun pergi keesokan harinya. Sinar berdandan dengan anggun. Para pelayannya terkagum-kagum. Nona mereka selama ini selalu berpenampilan sederhana. Hari ini Anda benar-benar memukau. Tapi Sinar tetap saja gugup. Pria itu tidak menyukai wanita. Pakaiannya hanya untuk menunjukkan rasa hormat. Siapa yang terlahir sebagai pelayan akan selamanya menjadi pelayan. Kudengar. Pangeran Kekaisaran itu tampan dan berlomba-lomba mendekatinya, membawa aib bagi kerajaan Sarakita. Sinar membungkuk dengan canggung, "Salam untuk Yang Mulia dari istana pertama dan Yang Mulia dari istana ketiga." Lihat sikapnya yang menyedihkan itu. Pantas saja Count Theo begitu terpesona. Sekarang, berencana merayu pangeran dari Trikus, sama seperti ibunya yang dari istana itu. Kata-kata beracun itu melukai hati Sinar. Dia tahu ibunya telah dipaksa, tapi dia tidak bisa membela diri. Untungnya, ajudan Lutz,
Evan datang menolongnya, menyelamatkan Sinar dari penghinaan. Saat itu, Lutz sudah menunggu. Setelah wanita itu memberi salam resmi, dia memberikan sebuah kotak yang sudah disiapkan. Saya sangat tidak sopan kemarin. Terima kasih atas jubah Anda. Tadi malam, saya tidak bisa memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya adalah... Tak disangka, pria itu memotongnya. Aku tidak tertarik dengan namamu. Mengenai permintaanmu kemarin, aku juga punya syarat. Jika kau menerimanya, aku akan setuju menjadikanmu istriku. Tapi pertama-tama aku ingin tahu satu hal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Chateau sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak mau menikah dengannya? Dibandingkan menikah denganku, dia sepertinya lebih cocok untukmu. Sinar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mana mungkin dia mengatakan bahwa Chateau akan membunuhnya nanti. Begitu juga dengan putra mereka. Wanita itu hanya bisa menekankan bahwa dia tidak menyukai Count Chateau dan menegaskan bahwa dia hanya ingin menikah dengan Pangeran Lutz, menjadi istrinya yang loyal dan setia. Menjadi istriku, kau hanya akan memiliki gelar putri permaisuri. Karena kewajiban, aku akan memiliki seorang ahli waris denganmu. Selain anak itu, aku tidak akan menerima tuntutan lain darimu. Meskipun kau melahirkan ahli waris, kau tidak akan mendapatkan kekuasaan apapun. Inilah syarat-syaratku. Dibandingkan dengan kematian, syarat-syarat ini terasa sepele. Sinar menerimanya dengan senang hati. Melihatnya menyetujui persyaratan yang begitu ketat. Apalagi yang bisa Lutz katakan, besok aku akan mengajukan lamaranku. Nona, Sinar berterima kasih dengan tulus. Aku akan setia padamu. Keesokan paginya, ibunya membawakan satu-satunya set perhiasan miliknya. Hanya berharap putrinya bisa tampil paling cantik. Hiasan itu benar-benar sangat indah. Putri sah pertama. Jack biasanya berpakaian seperti pelayan. Hari ini, tahu kalau Count Chateau akan melamar engkau. Tiba-tiba berdandan seperti ini, berdiri di samping kami. Kalau kau terlihat terlalu lusuh, Count bisa berubah pikiran. Tepat saat Sinar muak dengan intrik ini, Chateau tiba-tiba muncul. Aku hampir tidak mengenalimu. Kau sangat memukau hari ini. Pria itu menatapnya dengan tidak pantas, dengan nafsu yang jelas. Menyebalkan sekali, Sinar tidak ingin menarik perhatiannya. Tapi di saat berikutnya, Chateau memegang tangan wanita itu. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Luka ini dari tas, tergores 2 hari yang lalu. Hanya goresan kecil. Tapi kenapa dia begitu marah? Kau seharusnya mendisiplinkan pelayanmu lebih baik. Bagaimana bisa mereka membiarkan nona mereka terluka? Chateau mendekatkan tangan wanita itu ke bibirnya. Sangat menyentuh. Sinar mundur dengan jijik. Pria ini memperlakukannya seolah-olah dia adalah miliknya. Wajah Chateau menjadi gelap. Tapi, saat menyadari lebih banyak orang mendekat, dia langsung mengubah ekspresinya menjadi ramah putri. Apakah aku menyinggungmu? Wanita itu menatapnya dengan penuh kebencian. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba muncul. Jadi disinilah kau. Aku sedang mencarimu. Lutz dengan lembut memegang tangannya, memberikan ciuman lembut di atasnya. Maaf membuatmu menunggu. Chateau memegang tangan wanita itu. Sepertinya negara kita punya adat yang sangat berbeda. Di SAR, mencium tangan seseorang tanpa keintiman adalah sangat tidak sopan. Lutz tidak mengalah sedikit pun, memegang erat tangan Chateau. Kau begitu menghargai etiket, tapi mengincar wilayah negara lain. Seorang bangsawan biasa menyela salam seorang pangeran kepada seorang putri. Apa ini? Apakah kau menyiratkan bahwa SR tidak tertarik menjaga perdamaian dengan Trikas? Tepat pada saat itu, Raja dan Ratu tiba dengan tergesa-gesa. Kaisar tua itu tampak bingung. Pangeran Veta dan Count Chateau. Suasana di antara kalian tampak sedikit aneh. Lutz tidak menunjukkan sopan santun sama sekali. Aku dengar kau menawarkanku seorang putri. Aku akan membuat pilihanku sekarang. Yang mulia, tolong dengarkan aku dulu. Kau berjanji akan mengumumkan pernikahanku dengan Putri Sienna hari ini. Hudson, wah, kebetulan sekali. Aku baru saja berencana memilih putri ini. Kaisar ternganga. Kalian berdua menginginkannya. Chateau bersikeras hanya mau. Sinar, Lutz menyatakan bahwa dia hanya puas dengan putri ini. Kaisar tua itu kewalahan. Dia tidak bisa membuat marah pangeran dari negara pemenang. Juga tidak bisa mengingkari janjinya kepada Count Chateau. Kaisar tua itu menyarankan, mari kita lihat keempat putri lainnya. Mengatakan bahwa mungkin ada yang lebih cocok. Tanpa diduga, Lutz langsung mengubah topik pembicaraan. Awalnya, aku ingin membakar istanamu dan membawa beberapa putri sebagai budak. Tapi karena ayahku, aku tidak melakukannya. Namun, pria ini terus-menerus menyela aku. Beginikah caramu? Negara yang kalah, bersikap. Kaisar tua itu ketakutan.
Jika orang gila ini mengamuk lagi, itu akan mengerikan. Dia dengan cepat menegur Shato untuk meminta maaf. Berada di wilayah orang lain, Shato hanya bisa membungkuk dengan enggan dan meminta maaf. Lalu, Lutz menekankan sekali lagi, aku tidak perlu melihat putri-putri lain. Aku hanya mau Putri Sinar. Kemudian, kepada permaisuri kelima istana yang khawatir, dia menjelaskan bahwa dia akan sangat menghargainya. Kemarin, Putri Sinar membantuku menemukan sesuatu. Dia seperti seorang penolong bagiku dan satu-satunya yang aku suka di sini. Meskipun tahu Lutz sedang berakting, Sinar tetap merasa berterima kasih. Hanya dengan begitu, ibunya akan merasa tenang. Kaisar tua itu dengan cepat setuju dan memperingatkan Sinar untuk melayani Pangeran Vitan dengan baik dan menjaga hubungan baik antara kedua negara. Baru saat itulah, wanita itu bisa bernapas lega. Dia telah berhasil. Di sisi lain, hanya Shato yang menggertakkan giginya. Lutz menganggapnya menyebalkan dan menyarankan agar Kaisar memberinya seorang putri. Kau tahu, aku hanya memandang satu orang saja. Lutz mengancam, tutup mulutmu, pilih dengan cepat. Karena tahu, dia tidak akan bisa lolos hari ini. Shato menutup matanya dan menunjuk secara acak. Sinar terkejut. Bagaimana mungkin itu dia? Di kehidupan sebelumnya, istri Pangeran Lutz. Mungkin, di kehidupan ini, dia menjadi tunangan Count Shato. Sementara dia menjadi istri Pangeran Lutz. Takdir telah benar-benar terbalik. Setelah semuanya beres, Lutz membuat alasan dan membawa Sinar keluar dari istana. Mereka berdua berjalan dalam keheningan menuju tempat yang sepi. Cuaca panas membuat pangeran kedua mengantuk. Sinar merasa sedikit sedih. Tricas adalah musim dingin sepanjang tahun. Dia mungkin tidak akan pernah lagi melihat 4 musim di Sar. Tiba-tiba, dia melihat sepasang kekasih. Dia seharusnya sudah mendekati waktu melahirkan anak yang belum lahir dari kehidupan masa lalunya. Dia bertanya-tanya kapan mereka akan bertemu lagi. Dia benar-benar merindukan anak itu. Kenapa aku menangis? Sinar menyeka matanya. Dan benar saja, tangannya basah oleh air mata. Dia buru-buru menyekanya. Maaf, Yang Mulia, saya kira Anda sudah tidur. Saya hanya teringat ibu saya, dan jadi sedikit sedih. Wanita cengeng yang beruntung itu, ibumu, kan? Benar, Yang Mulia. Ibu saya adalah seorang pelayan istana dengan status rendah di harem. Saya khawatir setelah saya pergi, dia akan semakin kesulitan. Jadi mereka memanggilmu setengah putri karena ibumu awalnya adalah seorang pelayan Sinar, menjawab dengan cemas. Iya, benar saja. Wajah pria itu menjadi muram, tampak tidak senang. Apa dia merasa jijik dengan masa laluku? Apa seharusnya aku tidak memberitahunya? Tapi, entah aku mengatakannya atau tidak, Pangeran Lux pada akhirnya akan tahu juga. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Memaksa seorang wanita karena mabuk, juga bukan orang baik. Ayahmu yang membuat masalah, tapi ibumu yang disalahkan. Negara ini terlalu mengerikan, dari cuaca hingga budayanya. Aku tidak suka apapun di sini. Setelah pernikahan, kita pergi dari sini. Sampai saat itu, tinggallah bersama ibumu. Dia bangkit dan mengulurkan tangannya. Ayo kita kembali. Di luar sini terlalu panas. Tapi wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang kau lihat? Apa di Sar tidak ada budaya mengantar? Sinar tersenyum tipis. Terima kasih banyak. Jangan menangis di depan orang lain. Nanti kelihatannya seperti aku memaksamu. Kalau begitu, tindakan berpura-pura. Sangat mencintaimu itu akan sia-sia. Kau tidak berpikir aku serius. Kan di perjamuan, itu hanya untuk basa-basi. Jangan dianggap serius. Selain itu, jika aku bersikap lebih mesra, ibumu bisa lebih tenang. Kan pria itu bertanya dengan bingung. Anda melakukan itu demi ibu saya. Pria itu mengerutkan kening. Aku tidak suka mendengar wanita menangis. Sinar tersenyum tulus. Terima kasih atas perhatian Anda. Wajah Lux memerah. Jangan salah paham. Aku tidak sedang memperhatikanmu. Jangan katakan hal-hal aneh. Ayo kembali. Saat Sinar kembali ke kamarnya, Mai sudah menunggu. Dia pertama-tama memberi selamat pada Sinar. Lalu dengan malu-malu mengungkapkan ketakutannya. Maafkan aku. Aku tidak menyangka Count Shato akan memilihku. Hati Sinar melunak. Mai 3 tahun lebih muda darinya. Putri dari istana keempat yang miskin. Sama sepertinya, Mai adalah seorang yang introvert. Di kehidupan sebelumnya, mereka hampir tidak pernah berbicara. Sinar menghibur Mai. Kamu tidak perlu minta maaf. Lagi pula, Count memilihmu. Gosip-gosip di luar itu tidak benar. Aku juga senang menjadi istri Pangeran Vidor. Tapi untukmu. Tiba-tiba harus menikah pasti menakutkan. Tanpa diduga, Mai tersipu malu. Sebenarnya,
Aku selalu ingin menikah dengan seseorang seperti Count Chateau. Aku tidak pernah berpikir mimpiku akan menjadi kenyataan. Sebenarnya, aku cukup senang. Jadi, main naksir pada Chateau itu akan menjadi hal yang bagus. Jika Mai dan aku bertukar takdir, apa yang akan terjadi pada Mai? Karena melamun sambil berjalan, wanita itu tidak sadar dan menabrak Chateau. Putri, di situ Anda rupanya. Aku ingin bicara denganmu. Sinar berbicara lebih dulu. Selamat, Count. Tolong jaga Putri Mai. Baik-baik. Mulut Chateau berkedut. Aku tidak mau mendengar ucapan selamat. Atau, kau bisa memberiku selamat setelah aku merebutmu kembali. Sinar mundur ketakutan. Pernikahan ini telah diputuskan di hadapan Yang Mulia Raja. Terus kenapa kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Tunggulah aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Sinar, kau hanya bisa menjadi milikku. Sinar menjadi pucat karena takut. Count Chateau, Anda mabuk. Saya akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Dia berbalik dan lari, tapi malah menabrak Lux di tikungan. Wanita itu, yang sudah gugup, hampir melompat kaget. Sesaat kemudian, dia merasa kasihan. Yang mulia, aku sudah mencarimu. Wanita itu memegang erat jubah pria itu. Matanya penuh ketergantungan. Kini, Lutz juga menyadari Chatel menatap dengan tatapan yang begitu agresif, karena melihat tunangan pria lain. Sepertinya perlu membuatnya menghadapi kenyataan. Dia pun memegang tangan Sinar. Secara resmi meminta kepada Kaisar. Tunanganku yang cantik sepertinya bosan, jadi aku bermaksud mengajaknya berdansa. Tapi, jika hanya kami berdua yang berdansa sepertinya membosankan, kenapa pasangan itu tidak ikut bergabung dengan kami juga? Itu pasti akan lebih menyenangkan. Apa yang bisa dikatakan oleh Kaisar tua itu? Tentu saja dia setuju dengan senang hati. Kontak sedekat ini membuat Sinar sedikit malu. Orang-orang di sekitar memuji mereka sebagai pasangan yang sempurna. Baru sekarang, wanita itu mengerti niat Pangeran Lutz. Dia berharap agar Count Chatel menyerah. Tapi di saat berikutnya, ketika bertatapan dengan mata Chatel, tatapannya penuh dengan tekad. Sepertinya malah memberikan efek sebaliknya. Sekarang aku tahu, kenapa kamu tidak suka pria itu. Tatapan penuh kebencian di matanya itu bisa menembus kepalaku. Bertahanlah, Sinar tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Ketika tiba-tiba tubuhnya diangkat, pertunjukan kekuatan ini begitu indah, membuat semua orang terkejut. Lalu, Lutz menurunkan Sinar, memeluknya erat. Sinar, aku ingin melihatmu lebih dekat lagi. Dengan sengaja kami mendekat inci demi inci, sambil melirik ke arah Chatel. Wajahnya masam sekali. Aku sangat senang saat ini. Kami melangkah lebih jauh. Dia mengelus lembut wajah Sinar, lalu menciumnya dengan mesra. Wanita itu tertegun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tapi ini pasti hanya akting untuk membuat Chatel menyerah. Walaupun begitu, jantung Sinar berdebar kencang, berdetak semakin cepat dan semakin cepat. Di sekitar mereka, orang-orang mulai berbisik. Orang dari utara memang sangat terus terang dalam mengungkapkan perasaan mereka ya. Kudengar, Pangeran Lutz biasanya menghindari wanita. Tapi sepertinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada Putri Sinar. Beberapa orang menjadi cemburu, yang lainnya hanya iri. Chatel memandangi pasangan yang sedang berpelukan itu dengan tatapan yang begitu kelam seolah bisa meneteskan air. Akhirnya tiba hari upacara pernikahan. Ranting pohon willow yang melambangkan kehidupan mengikat erat pernikahan pasangan itu. Dan juga bisa membuka gerbang kesuburan. Mendengar tentang gerbang kesuburan, Sinar bergidik. Dia harus menemukan putranya dari kehidupan sebelumnya. Kali ini, dia akan melindunginya dengan baik. Ritual sebelumnya berjalan lancar, tetapi saat menyentuh tangan Lutz, Pendeta Agung tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dan menyuruh asistennya untuk segera mengambil benda suci. Kaisar sangat gugup. Pendeta Agung, apakah ada masalah dengan ritual ini? Yang mulia, saya merasakan sihir hitam dari orang ini. Semua orang tercengang. Bagaimana bisa seorang pangeran memiliki energi jahat seperti itu dan muncul di gereja yang suci? Wajah Pendeta Agung tampak serius. Jika Yang Mulia memiliki sihir hitam, maka mereka berdua tidak bisa menikah. Lutz tertawa marah. Ini pertama kalinya aku menghadapi tuduhan tidak masuk akal seperti ini. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan sesuatu. Menusuk jarinya hingga berdarah. Sebuah pengorbanan dari negara yang kalah kepada sang pemenang. Sekarang kalian berencana menghentikan upacara pernikahan. Apakah kalian mencoba lari dari tanggung jawab perang? Sang Pendeta Agung bersikeras. Dengan cepat menyiramkan air suci ke arah Lutz.
Sihir hitam. Jika bersentuhan dengan air suci, itu akan mengeluarkan asap hitam. Pendeta Agung sangat yakin bahwa dia tidak mungkin salah. Lutz menyeka air di wajahnya. Sepertinya kali ini kau yang salah. Pendeta Agung tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tersenyum. Bagaimana kau akan bertanggung jawab atas ini? Pendeta Agung tidak bisa mempercayainya. Mustahil, ayo kita coba lagi. Berapa kali kau ingin mempermalukanku? Jika itu yang kau inginkan, Kekaisaran Trika akan bekerja sama. Melihat kemarahan Lutz, Kaisar tua itu buru-buru menegur Pendeta Agung. Cepat minta maaf dan lanjutkan upacaranya. Yang mulia sedang menunggu. Di bawah tekanan, pendeta itu terpaksa melanjutkan ritual tanpa menyadari bahwa Lutz telah menusuk jarinya lagi. Kembali ke kamar, Evan sangat penasaran. Pihak Sarkan telah menambahkan 500.000 koin emas sebagai upeti untuk Kekaisaran Trika. Lutz tidak banyak menjelaskan. Dia hanya memberitahu Evan bahwa mereka harus berangkat hari ini. Kemampuan pendeta dalam merasakan aura sangat kuat. Lutz sudah mulai dicurigai. Evan menjadi sangat gugup. Kau menggunakan kantong itu lagi. Lutz sengaja menusuk jarinya untuk menyerap energi dari patung Dewi dan menyembunyikan kekuatan di dalam dirinya. Jika tidak, dia pasti akan ketahuan oleh pendeta itu. Rahasia keluarga kerajaan Trika tidak boleh sampai terungkap. Oleh karena itu, mereka harus berangkat hari ini. Saat ini, Lutz sangat kelelahan. Dia hanya sanggup menyuruh Evan untuk memberitahu Sinar untuk bersiap-siap berangkat hari ini. Setelah itu, dia pingsan. Sementara itu, Sinar yang menerima kabar tersebut sedang mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ibunya. Sang ibu, yang khawatir, putrinya menikah di tempat yang jauh, dengan ragu-ragu menyerahkan sesuatu. Sebuah ramuan yang akan mendatangkan kasih sayang setelah diminum. Di kehidupan sebelumnya, ibunya juga pernah memberikannya kepada Sinar. Dan karena ramuan itulah, dia mengandung anak itu. Tapi setelah dia hamil, para wanita di sekitar Puri mulai muncul satu persatu. Meskipun begitu, ini adalah bentuk kekhawatiran mendalam dari seorang ibu untuk putrinya. Sinar memeluk ibunya dengan erat. Setelah perpisahan ini, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Rombongan, keberangkatan pun segera dibentuk. Kaisar tua berulang kali memperingatkan putrinya untuk memenuhi tugasnya sebagai putri persembahan damai dan berkorban jika perlu. Bahkan di saat seperti ini, ayahnya tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran padanya, meskipun dia sudah pernah mengalaminya di kehidupan sebelumnya. Sinar tetap merasa sedikit kecewa. Selain itu, Pangeran Lutz akan berangkat lebih awal. Mungkin karena pendeta agung membuatnya kesal. Kaisar tua menyuruh putrinya untuk menenangkan pangeran kedua itu. Mendengar itu, Sinar terkejut, tetapi dia dengan patuh menjawab, iya. Kemudian, rombongan itu pun berangkat. Selama perjalanan, pelayannya, Daya, menangis sejadi-jadinya, menyalahkan nonanya karena tidak mengajaknya ikut. Di kehidupan sebelumnya, Daya sangat menderita karena mengikutinya. Jadi kali ini, Sinar tidak ingin dia mengalami penderitaan yang sama. Tapi Daya adalah anak yang setia. Dia memohon selama seharian penuh, sampai akhirnya Sinar luluh. Akan tetapi, Daya tidak menangis karena itu sekarang, melainkan karena sangat marah pada perilaku Pangeran Lutz yang konyol. Kemarin dia begitu mesra dengan nonanya. Tetapi hari ini, di malam pernikahan mereka, dia justru pergi lebih awal. Benar-benar memalukan bagi Yang Mulia. Namun Sinar mengerti, bagaimanapun juga, pernikahan ini adalah permintaannya sendiri. Dia sudah cukup puas bisa kabur dari puri itu. Bahkan jika dia diabaikan setelah menikah, dia tidak akan peduli. Tepat pada saat itu, Evan tiba-tiba datang. Dia mengatakan kepada Sinar bahwa Pangeran Lutz menitipkan pesan untuknya. Karena ada urusan mendesak, Yang Mulia Pangeran harus berangkat lebih awal, tanpa bisa berpamitan secara langsung. Pangeran kedua menyampaikan permintaan maafnya yang tulus. Padahal, kata-kata itu sebenarnya hanya karangan Evan. Saat itu, Lutz sedang pingsan. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan perintah seperti itu? Tapi Sinar merasa jauh lebih baik mendengarnya. Ternyata dia tidak disalahkan. Daya pun merasa sedikit malu. Dia menarik kembali apa yang telah dikatakannya sebelumnya. Sementara itu, di kediaman Count Chateau, tersiar kabar bahwa rombongan Lutz akan berangkat sebelum makan malam, yang berarti mereka tidak melewati malam pertama bersama. Sinar masih aman-aman saja. Kelompok itu menginap di kastil sang adipati malam itu, dan baru mengetahui bahwa Lutz juga ada di sana. Sinar bertanya kepada Evan, apakah dia bisa makan malam bersama pangeran.
Evan merasa tidak bisa terus menipu sang putri. Jadi, secara pribadi, dia memberitahu Sinar bahwa pangeran pingsan karena diracun. Pangeran memiliki hubungan yang buruk dengan saudara tirinya. Jadi, tidak baik bagi orang luar untuk mengetahui kondisinya. Dia harus membawa pangeran dan pergi lebih awal. Dia berharap sang putri tidak akan menyalahkannya. Meskipun nyawa pangeran tidak dalam bahaya, dia masih tidak sadarkan diri. Jadi sang putri harus tidur di kamar sebelah. Sinar mempercayainya, tanpa menyadari bahwa seseorang yang terlihat begitu tangguh di luar. Dia tidak percaya pangeran diracun dan tidak memberitahu apapun kepada Daya. Pelayan kecil itu pasti akan mengarang teori konspirasi. Lagi-lagi, malam pertama tanpa makan bersama sekalipun. Dia bersikeras untuk tidur dengan nonanya malam itu. Suhu di malam hari sangat rendah. Sinar terbangun kedinginan, sama sekali tidak menyadari bayangan di belakangnya. Tangan dan kaki wanita itu diikat, mulutnya disumpal kain. Penculik itu mengancam. Jika kamu membuat suara lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sinar gemetar dan tidak berani bergerak. Orang ini sangat mengenal kastil sang adipati, dengan mudah menghindari patroli para penjaga. Tapi apa tujuannya menculiknya? Jika berjalan lebih jauh, tidak ada yang akan bisa menemukannya. Meski begitu, dia hanya bisa berdoa dalam hati, siapapun, tolong selamatkan aku. Sementara itu, di kastil sang adipati, Lutz baru saja sadar. Dia pingsan selama 1 hari 1 malam. Pria itu langsung menanyakan keadaan Sinar. Evan menenangkannya sambil menepuk dada. Sang putri baik-baik saja. Dia bahkan mengkhawatirkan kesehatan Anda. Pada saat itu, terdengar gedoran keras di pintu. Yang mulia, tolong Putri Sinar telah menghilang. Evan segera bersiap untuk mengirim orang untuk mencari. Tetapi Lutz bersikeras untuk pergi sendiri. Masalah ini tidak cocok untuk diketahui banyak. Orang akan buruk bagi reputasi Sinar jika ada yang mengetahui bahwa pangeran dan sang putri sama-sama menghilang. Jadi, buatlah rumor yang mengatakan bahwa pangeran membawa sang putri yang tidak akrab dengan kekaisaran untuk berbulan madu demi merawatnya. Evan tidak mengerti, tetapi menunjukkan rasa hormat. Kita juga akan mengatur untuk bertemu dalam 3 hari. Mengenai dalangnya, jika bukan si gila Chateau itu, maka itu adalah pangeran ketiga yang tidak tahu berterima kasih. Waktunya mendesak. Mereka harus menemukannya selagi dia masih hidup. Dia juga menyuruh Evan untuk menyelidiki dalang di baliknya secara diam-diam. Sejak kehilangan kantong sang dewi, Lutz merasakan sesuatu yang aneh. Dalangnya ingin dia mengamuk di negara Sar, sehingga menghancurkan pernikahan damai itu. Kali ini, mereka ingin menggunakan hilangnya Putri Sars untuk menjebaknya. Setelah ibunya meninggal, Permaisuri baru membawa putranya, yang beberapa tahun lebih muda darinya, ke istana. Ini adalah bukti bahwa Kaisar telah mengkhianati ibunya. Saudara tirinya merebut posisi putra mahkota darinya. Saudara tiri yang lain ingin mengambil semua yang dia miliki. Posisinya di keluarga kerajaan menjadi semakin berbahaya, tetapi dia tidak akan tinggal diam menunggu kehancuran. Sementara itu, Sinar dibawa semakin jauh. Dilihat dari arahnya, mereka tampaknya mendekati Trikas. Mungkinkah dalangnya adalah seseorang dari kekaisaran? Di kehidupan sebelumnya, perebutan tahta Trikas sangat sengit. Jadi bisa saja, putra mahkota atau pangeran ketiga yang menculiknya. Namun, sesampainya di tujuan, dia melihat Count Chateau yang telah menunggu Sinar. Aku sudah bilang, akan menyelamatkanmu. Untungnya, si barbar Lutz itu tidak menyentuhmu. Sekarang kau adalah milikku udara yang familiar. Suara angin yang tak asing. Ini adalah Gunung Nova Horror. Tempat Chateau membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Apakah dia akan dilukai olehnya lagi? Bagaimana dengan anaknya? Takdir yang terasa akrab ini membangkitkan perlawanan penuh dari dalam dirinya. Tidak, dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Tapi bagaimana mungkin seorang wanita lemah dengan pakaian seadanya bisa lolos dari 2 pria? Chateau menyelimuti wanita itu dengan mantelnya. Sinar, jangan takut. Aku akan merawatmu dengan baik. Malam pertama kita pasti akan luar biasa. Biarkan aku menghangatkanmu. Tuan Putri, secara fisik lemah. Dia tahu perlawanannya akan sia-sia. Sinar tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dengan lembut membelai wajah Chateau. Count, aku tidak suka cara seperti ini. Sama sekali. Tidak romantis atau indah. Meskipun aku dikirim untuk menikahimu. Yang membuat hubungan kita sedikit canggung. Aku tahu, kau sangat menyukaiku dan aku juga. Ingin bermanja di pelukanmu yang hangat. Seperti yang dilakukan para kekasih. Tapi, aku sangat kedinginan. Bisakah kita menunggu sampai tubuhku lebih hangat?
terlena oleh sikap lembut wanita itu. Chateau sangat gembira Sinar. Kau benar, seharusnya aku tidak sekasar ini. Malam pertama kita harus lebih romantis. Pria itu membuatku sangat putus asa. Aku ingin membersihkan diri dan berganti pakaian. Bolehkah Chateau dengan pikiran mesumnya menatap dengan pandangan melamun? Tentu saja Sinar, kau pantas mendapatkan air hangat yang kusiapkan dengan tanganku sendiri. Setelah itu, dia pun pergi. Mengunci pintu rapat-rapat dari luar Sinar, menunggu sejenak. Setelah suara langkah kaki menjauh, dia segera berlari ke balkon. Balkon itu sangat tinggi dari tanah Sinar, merenggut Gordon dan merobeknya. Lalu mengikatnya menjadi satu, membentuk seutas tali. Saat itu, Chateau sudah menyiapkan semuanya, bersenandung riang sambil menaiki tangga. Dia membuka pintu dengan lembut. Maaf membuatmu menunggu. Dan yang dilihatnya adalah Sinar yang hendak kabur Chateau seketika murka dan langsung berlari. Sinar baru saja memanjat pagar ketika pergelangan tangannya dicengkeram Chateau menarik tali darurat itu, menyeret Sinar kembali ke atas, lalu membantingnya dengan keras ke lantai. Apa yang sedang coba kau lakukan? Sinar tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Dengan marah, Chateau mencengkeram leher wanita itu dengan erat. Kau berani menipuku, seorang wanita rendahan yang lahir dari pelayan istana. Aku tertarik padamu. Itu adalah sebuah kehormatan untukmu. Tapi kau begitu tidak tahu. Terima kasih. Bahkan meremehkanku. Tadinya aku berencana memperlakukanmu seperti tuan putri, menjadikanmu istriku. Karena kau menolak jalan yang mudah dan memilih yang sulit. Maka jadilah budak ranjangku. Sial, aku melukai wajahmu. Aku benci wanita yang terluka. Itu benar-benar merusak suasana. Sini, biar kuobati. Ingat, jika kau berani menolakku sekali lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Sementara itu, Lutz tidak ingin menggunakan sihir. Tapi sekarang waktunya mepet, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan itu. Pergilah dengan kristal ajaib. Temukan aromanya. Kemampuan ini adalah bawaan lahirnya. Semakin jauh kristal sihir itu pergi, semakin luas area yang bisa dia rasakan. Kemampuan hewannya bisa mendeteksi indera yang tak terlihat oleh manusia. Area pengumpulan indera perlahan meluas. Ning. Ketemu. Itu adalah pita rambut Sinar. Tapi saat Lutz tiba, yang ada hanyalah mayat seorang pria di tanah. Lutz hanya bisa menggunakan kristal ajaib itu lagi. Aromanya berhenti di gedung itu. Dia pasti ada di sana. Tapi di saat berikutnya, Lutz roboh. Dia telah menggunakan kekuatan kristal ajaib berkali-kali. Jika terus begini, dia bisa menjadi gila. Tidak, dia harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Di dalam ruangan, hanya Sinar yang tersisa. Chateau telah pergi ke kota untuk mengambil obat, memperingatkan Sinar bahwa jika dia mencoba kabur lagi, dia bisa melupakan kedua kakinya. Sinar sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan Chateau melakukan apa yang dia inginkan. Ini akan menjadi lebih tragis dari kehidupannya yang sebelumnya. Dia memaksa dirinya untuk berpikir cepat, melihat sekeliling ruangan mencari alat yang berguna. Tapi, tepat pada saat itu, pintu tiba-tiba bergetar. Apa Chateau sudah kembali? Sinar tidak punya waktu untuk mencari dengan benar. Dia mengambil alat di tangannya dan bersembunyi di belakang pintu. Waspada, begitu ada yang masuk, dia akan menyerang. Tapi, anehnya, kenapa dia tidak menggunakan kunci untuk membuka pintu detik berikutnya? Terdengar suara retakan. Pintu itu langsung didobrak hingga berlubang besar. Itu adalah Pangeran Lutz. Lutz juga terkejut. Wanita ini benar-benar memegang sebuah senjata. Lalu dia bercanda, "Kau berniat memukulku atau menyambutku dengan itu? Ini terlalu bersemangat untuk yang pertama kali." Sinar langsung memeluk Lutz. Teror dari ksatria itu sirna seketika. Air mata wanita itu pecah tak terkendali. "Yang mulia, terima kasih. Terima kasih banyak telah menemukanku." Wajah Lutz memerah tanpa bisa dijelaskan saat dia dengan gugup mencoba menenangkannya. "Jangan menangis. Jangan menangis. Tenanglah." Sinar memeluknya lebih erat lagi. Kondisi Lutz lebih sensitif dari biasanya. Dan dia hampir tidak tahan dengan aroma lembut di pelukannya. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu. "Sinar sudah tenang. Yang mulia, saya tidak sopan. Saya hanya sangat senang melihat Anda." Saya kehilangan kendali sejenak. Dan kita juga bisa melihat luka di leher dan wajah wanita itu. Orang gila itu benar-benar brutal. Pria itu melepas jubah luarnya, membungkus wanita itu dengan erat, lalu mengangkatnya ke dalam pelukannya. Mengatakan bahwa dengan begitu mereka bisa keluar lebih cepat. Anehnya, Sinar merasa sangat aman. Dia melingkarkan lengannya di leher pria itu.
merilekskan tubuhnya, dan bersandar, bergantung pada pelukan Lutz. Tapi, tepat saat mereka keluar dari pintu, Mereka berpapasan langsung dengan Chateau, yang tiba-tiba kembali. Orang gila itu berbalik dan lari. Lutz menduga dia akan memanggil para penjaga. Pria itu menurunkan pengantin barunya ke tanah dan menyuruhnya untuk tetap di tempat. Kipouna, benar saja. Si bodoh itu berlari kembali dengan sombong. Berkata, "Brigade malam akan segera tiba. Serahkan dia padaku dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu." Siapa yang menyuruhmu menculik Sinar? Serahkan dia padaku dulu, baru aku akan bicara. Sepertinya kau tidak akan bicara, jadi jangan buang-buang. Waktu Lutz langsung menebas dengan pedangnya. Hanya dalam 2 serangan, Chateau berhasil dikalahkan. Jika kau masih ingin mempertahankan jari-jarimu yang tersisa, mengaku sajalah. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Chateau masih mencoba keras kepala. Lutz menendangnya dengan keras. 1 gigi Chateau langsung tanggal. Kemudian, sebuah kaki menginjaknya dengan keras. Siapa yang menyuruhmu? Chateau masih tidak mau bicara. Berdasarkan waktu perjalanan, Brigade Malam akan segera tiba. Lutz tersenyum meremehkan. Kau sedang menunggu Brigade Malammu. 11 pria berpakaian hitam dengan baju zirah merah. Kan, sayangnya, saat aku tiba, aku sudah membunuh mereka semua sebelumnya. Karena dia terlalu sering menggunakan kristal ajaib. Kekuatan internal Lutz menjadi tidak terkendali dan dia kehilangan akal sehatnya. Dan secara kebetulan, bertemu dengan Brigade Ksatria yang malang itu. Lutz berjongkok, mengarahkan pedangnya ke Chateau. Bicara, siapa yang memberi perintah ini? Saat itu juga, keberanian Chateau langsung runtuh. Itu adalah pangeran ketiga dari Trika. Aku hanya mengikuti perintahnya. Jadi, itu benar-benar saudara tirinya. Mata Lutz menggelap, pedangnya menebas leher pria itu. Inilah harga karena berani menyentuh istriku. Tiba-tiba, tidak ada suara lagi dari bawah. Sang kaun pun penasaran dan menengok. Wajah sang kaun sudah bengkak parah hingga tidak bisa dikenali lagi. Lutz mengambil sepatu Chateau dan memberikannya kepada istrinya. Lantainya dingin, pakai ini dulu untuk sementara. Sinar bertanya dengan cemas, apa dia sudah mati? Dia belum mati, hanya pingsan ketakutan. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Meskipun Chateau telah bersekongkol dengan Kekaisaran Trika. Jika dia membunuh Chateau sekarang, saudara-saudara tirinya di Kerajaan Saro akan menyerang, dan ayahnya juga akan menyusahkannya. Jadi, untuk saat ini masalah ini hanya bisa berakhir sampai di sini. Mengenai penculikan sang putri, untungnya Chateau mungkin tidak akan punya nyali untuk membicarakannya. Lalu, Lutz memuji Sinar, yang menghadapi situasi seperti itu tanpa rasa takut atau air mata. Dia adalah wanita paling berani yang pernah dilihatnya. Wajah Sinar penuh dengan kelembutan. Aku sangat takut, tapi kau datang untuk menyelamatkanku. Meskipun itu hanya kalimat biasa, entah kenapa wajah Lutz memerah. Tepat pada saat itu, Evan tiba dengan pasukan untuk mengamankan situasi. Tapi, karena situasinya mendesak, mereka tidak bisa membawa banyak perlengkapan. Lutz dan Sinar pun terpaksa berbagi 1 ekor kuda. Pria itu mengangkat istrinya, mendudukannya secara menyamping di atas kuda. Pegang pinggangku erat-erat. Sinar dengan ragu-ragu hanya memegang sedikit pakaiannya. Tak disangka, pria itu dengan iseng menarik tali kekang, membuat Sinar kaget dan refleks memeluk Lutz erat-erat. Selama sisa perjalanan, keduanya sama-sama menderita. Sinar, yang duduk menyamping, takut jatuh dan terus menempel erat pada pria itu. Lutz terus merasakan sesuatu yang lembut di punggungnya, sambil menahan perasaan aneh di tubuhnya. Untungnya, kereta kuda yang disiapkan Evan sudah tidak jauh lagi. Keduanya pun segera pindah ke kereta kuda. Melihat pria itu langsung tertidur karena kelelahan. Sinar merasa terharu sekaligus bersalah. Dia pasti sudah mencariku sepanjang malam. Saat Sinar hendak menyelimutinya dengan pakaian, pria itu menepis tangannya. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Duduk saja yang tenang. Gumamnya, maaf. Sinar sama sekali tidak tahu kalau kekuatan sihir Lutz sedang bergejolak, ditambah dengan aroma tubuh wanita di dekatnya. Lutz benar-benar tidak bisa tenang. Wajah pria itu pun semakin memerah. Sinar mengira dia demam dan tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk memeriksa. Tepat saat tangannya hampir menyentuhnya, aroma yang memabukkan menusuk hidungnya. Lutz, dengan kesal, meraih tangan wanita itu. Bukankah sudah kubilang jangan bergerak, tapi tangannya memang terasa sangat panas. Detik berikutnya, wajah Sinar langsung memerah padam. Bagaimana bisa dia bereaksi seperti itu dalam situasi seperti ini?
Aku tidak melakukan apa-apa. Seketika, seluruh kereta kuda dipenuhi dengan suasana yang canggung. Ini memalukan sekali. Aku harus bilang apa? Yang mulia, bagaimana Anda menemukan jepit rambutku? Aku menemukannya di sebuah pohon. Aku sengaja menjatuhkannya, berharap itu bisa menjadi petunjuk. Yang mulia, Anda hebat sekali. Lutz balas memuji. Kau juga hebat. Tahu cara meninggalkan petunjuk, Tapi melihat pria itu terlihat semakin lemah. Sinar menyarankan agar mereka beristirahat di pos berikutnya. Lutz memang sudah benar-benar di ambang batasnya. Akhirnya, mereka beristirahat di sebuah penginapan. Pria itu sangat lemah sehingga dia membutuhkan 2 orang penjaga untuk menopangnya. Sinar berdiri di samping tempat tidur dengan bimbang. Haruskah dia membantu membersihkan tubuhnya? Tak disangka, pria itu justru menyuruhnya keluar. Meskipun begitu, Sinar sangat khawatir dengan Lutz dan mendekat lagi. Lutz, dengan tidak sabar, menggerutu. Pergi dari sini. Ini membunuhku. Aroma wanita ini semakin kuat saja. Sinar mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian pria itu. Yang mulia, Anda terlihat tidak nyaman. Setidaknya, gantilah pakaian Anda. Saat tangannya menyentuh, Lutz merasakan lagi aroma yang memabukkan itu. Pria itu mencengkeram tangan wanita itu, membalikkannya dan menahannya. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi. Ingat, jangan menebarkan aroma darah di depan binatang buas yang lapar. Pada jarak sedekat ini, gejolak di dalam diri Lutz menjadi semakin sering. Sinar bertanya-tanya mengapa pria itu tidak tertarik padanya sebelumnya. Kenapa dia berubah sekarang? Mungkinkah karena racun itu membuat tubuhnya bereaksi secara normal? Melihat wanita itu diam, Lutz menggertakkan giginya. Pergi. Dia menjauh dari Sinar, sambil menambahkan peringatan keras lainnya, jika kamu tidak pergi, kita akan melewati malam pertama kita di sini. Tapi Sinar tidak pergi karena itu. Dia bersandar di bahu pria itu yang kokoh, yang mulia. Jika Anda menginginkannya, saya bisa melakukannya di sini. Bagaimanapun, saya adalah istri Anda. Sinar tahu betul bahwa pangeran kedua tidak punya perasaan apapun untuknya. Pria itu menyelamatkannya karena perjanjian mereka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, dia harus memanfaatkan hari ini untuk memiliki seorang anak. Saya berjanji pada Yang Mulia akan memenuhi tugas saya sebagai istri dan akan setia kepada Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Sinar bahkan dengan berani mencium pipi pria itu. Tanpa diduga, Lutz menahan dirinya dengan keras. Tidak, aku tidak boleh dikuasai oleh naluri. Ini akan menyebabkan pertumpahan darah. Dia akan melihatku sebagai monster, sama seperti mereka. Aku harus menjauhkannya. Tapi wanita itu mendekat selangkah demi selangkah, membuat Lutz mustahil untuk mendorongnya pergi. Dia bahkan mulai menyerah pada hal itu. Apa yang sedang terjadi? Dia sepertinya kehilangan kendali. Setelah malam yang penuh gairah, melihat memar di tubuh istrinya, Lutz tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat sensasi luar biasa itu. Bahkan saat Sinar makan dengan lelah, dia bisa menatap dia dan melamun. Jika bukan karena kebutuhan mendesak untuk kembali ke istana hari ini, Lutz ingin bercinta setiap malam. Pria itu bertanya-tanya apakah itu karena kristal sihir tidak bersamanya, menyebabkan energi sihir menggerogoti akal sehatnya. Tapi sensasi itu berbeda dari rasa haus membunuh setelah mengamuk. Dibandingkan dengan itu, ini lebih seperti melayang di atas awan, membuatnya ingin terus melakukan hal-hal seperti itu dengan istrinya. Apakah ini yang dinamakan pernikahan Sinar kelelahan sepanjang malam? Sekarang, dia pasti mengantuk. Tapi melihatnya begitu, Pangeran Lutz memotong daging untuk dia dan secara pribadi membantunya minum air. Pemandangan yang tampak seperti kehangatan pasangan biasa. Dan semalam, dia lebih lembut dari yang dia bayangkan, tanpa kekerasan yang pernah didengarnya. Bahkan sedikit imut. Mereka menyelesaikan sarapan dengan cepat. Tatapan mata Lutz menjadi lebih dalam karena khawatir. Sinar, apa kamu sudah puas? Sekarang giliranku. Sekali lagi, ya. Sinar tertegun. Apa dia sudah gila? Mereka akan segera berangkat. Dia tidak lagi menganggapnya imut. Sama sekali. Rombongan itu baru berangkat sore hari. Di dalam kereta, suasana di antara mereka terasa canggung. Lutz, dengan nada pura-pura khawatir bertanya, "Kamu masih kuat?" Pipi Sinar memerah karena marah. "Aku masih kuat." Tetapi karena guncangan kereta, wanita itu berteriak kesakitan. Lutz segera memerintahkan kusir untuk memperlambat.
Laju kereta. Sinar merasa aneh. Bukankah ini mendesak? Jika kereta berjalan terlalu lambat, mereka akan ketinggalan perjamuan di istana. Lutz menjelaskan bahwa dia sudah mengatur semuanya. Katanya pada Sinar, agar tidak khawatir dan cepat beristirahat. Wanita itu bergumam pelan. Kamulah yang membuatku tidak bisa istirahat. Pria itu langsung malu. Perlahan mendekati Sinar. Meletakkan kepala wanita itu di bahunya. Wajahnya memerah saat berbicara. Berhentilah bicara. Cepat istirahat. Sinar mengintip. Telinga pria itu sangat merah. Seolah-olah bisa berdarah kapan saja. Dia pikir pria itu benar-benar sangat manis. Tak lama, mereka bertemu dengan Eva dan yang lainnya. Yang sudah pergi lebih dulu. Pelayan bernama, dia menangis terseduh-seduh. Tuan Putri, saya sangat senang Anda selamat. Tahukah Anda betapa khawatirnya saya? Dan Evan bingung karena sang pangeran terlambat setengah hari. Oh, Anda kuninati. Lebih penting lagi, Evan punya urusan penting untuk dilaporkan kepada Lutz. Dia punya bukti bahwa penculikan putri mahkota memang direncanakan oleh pangeran ketiga. Tapi mengingat kondisi Lutz saat ini, dia hanya bisa menahan masalah ini. Jika bocor, dia akan dikepung oleh musuh. Bahkan dengan opini publik di pihaknya. Dia tidak akan punya kesempatan untuk menang. Dia mengingat dendam ini dan pasti akan mencari keadilan untuk Sinar di masa depan. Setelah pertemuan singkat, rombongan itu melanjutkan perjalanan. Sinar belum pernah melihat salju selebat ini. Dia mengulurkan tangannya dengan penasaran untuk menangkap kepingan salju. Lutz memperhatikan istrinya dalam diam. Dia tidak mengerti perasaan itu. Begitu kekuatan sihir di dalam dirinya bangkit, dia akan menjadi haus darah seperti binatang buas. Bahkan keluarganya pun tidak berani mendekat. Tapi wanita itu bisa memeluknya. Hidup seperti pasangan biasa, karena semua orang akan menghindarinya. Kenapa harus menanamkan perasaan sejak awal? Jadi, dia membuat kesepakatan dengan Sinar di negara Sar. Selain seorang pewaris, Lutz tidak akan membuat janji lain. Tapi dia tidak bisa berhenti mengingat. Perasaan luar biasa itu, tidak. Bisakah selamanya seperti ini, seberuntung ini? Lain kali, saat dia kehilangan kendali, dia bisa saja mencabik-cabik istrinya dengan tangannya sendiri. Jadi, dia tidak boleh menaruh perasaan. Ini juga merupakan kesepakatan pernikahan mereka. Rombongan itu bergegas secepat mungkin. Akhirnya tiba di Dubon, ibu kota Trikas. Saat memasuki gerbang kota, mereka harus melakukan sandiwara cinta. Lutz memberitahu Kaisar bahwa mereka terlambat karena pergi berbulan madu. Jadi mereka harus terlihat sangat mesra. Melihat wanita itu dengan penampilan yang agak lesu, mari kita tegaskan. Jangan salah paham. Jangan menganggap serius aktingku. Sinar memang sedang sedikit berkecil hati saat itu. Jadi, malam itu dia bersikap lembut karena wanita itu melayaninya dengan baik. Benar. Mereka sudah menyetujui hal itu sebelum menikah. Lutz melirik wanita itu diam-diam, mengeluarkan sebuah kerudung dan memberikannya padanya. Pakai ini sebelum masuk. Sinar bertanya-tanya mengapa dia harus memakai kerudung. Keluarga Trika punya aturan yang melarang wanita memperlihatkan wajah mereka. Itu sudah tersirat. Tentu saja, kamu tidak bisa bertemu orang-orang dengan penampilan seperti ini. Sinar langsung mengerti dan wajahnya memerah padam. Bekas-bekas di tubuhnya memang sangat banyak. Sebelum dia sempat memakainya dengan cepat, Lutz memberinya sebuah kotak. Ini untukmu. Wanita itu menerimanya dengan penasaran dan melihatnya. Dia terpesona. Kalung yang begitu indah dan megah. Aku pikir bekas di lehermu perlu ditutupi. Jadi aku meminta Eva untuk mencarikan kalung. Cobalah untuk melihat apakah itu bisa menutupinya. Sebenarnya, Lutz tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Semua ini diajarkan oleh Evan. Kalung yang indah itu serasi dengan kecantikannya. Setelah memakainya, pesona Sinar terlihat semakin menonjol. Membuat Lutz langsung terpesona. Wanita itu bertanya apakah kalung itu bisa menutupinya dengan baik. Lalu berkata akan mengembalikan kalung itu kepada Yang Mulia setelah selesai memakainya. Lutz tersipu dan terlihat kesal. Kenapa harus dikembalikan padaku, ribet sekali? Lalu, dia dengan kasar menyuruh wanita itu untuk diam setelah memasuki istana. Karena orang-orang di sana tidak mudah untuk dihadapi. Tak lama kemudian, mereka muncul di hadapan Kaisar. Ayah, aku telah menyelesaikan misiku dan kembali dengan selamat. Ini adalah istriku, Sinar Vitan. Kaisar dan Permaisuri di atas takhta mengerutkan kening. Kenapa dia memakai cadar? Sikap pangeran kedua benar-benar tidak sopan. Permaisuri memerintahkan Sinar untuk melepas cadarnya. Sinar ragu-ragu apakah harus menurutinya.
Lutz menarik istrinya mendekat. Tatapannya yang dingin menusuk sang permaisuri. Suasana di antara mereka seketika menjadi tegang. Lalu, dengan persetujuan Sinar, Lutz dengan lembut mengangkat cadarnya. Seperti yang ayah lihat, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Aku khawatir istriku akan merasa malu. Tolong izinkan dia memakai cadarnya. Ayah, Kaisar tertawa senang. Putraku sudah dewasa, sudah mengerti kesenangan para wanita. Putri Sinar, kau boleh tetap memakai cadarmu. Lutz, semua jasamu ada di dalam hatiku. Sekarang kau sudah menikah, nikmatilah kesenangan dalam pernikahan. Putri Sinar, aku harap kau bisa membantu suamimu dengan baik dan berkontribusi bagi kemakmuran Kekaisaran Trika. Seketika, Lutz langsung menentangnya. Gelar itu salah, karena dia menikah denganku. Dia harus diperlakukan sebagai putri permaisuri. Mendengar kata-kata itu, suasana pun menjadi hening seketika. Sinar mengerti bahwa Lutz hanya sedang berakting, melawan keluarga kerajaan yang memandang rendah dirinya. Dan bukan sedang membelanya. Lutz adalah putra sah dari mendiang permaisuri. Tetapi, setelah Puksa naik takhta, dia merebut hak Lutz sebagai putra mahkota. Meskipun dengan segudang prestasinya, dia tidak pernah dihargai oleh keluarga kerajaan. Faktanya, Kaisar tidak senang karena kalian pergi berbulan madu. Perjamuan ditunda selama 1 hari. Yang mana itu sangat tidak menghormati para pejabat. Kalian harus merenungkan hal ini terlebih dahulu. Teguran publik dari Kaisar itu pun memicu gosip. Lutz mengepalkan tinjunya dengan erat. Ibunya hanyalah seorang permaisuri di atas kertas. Berpikir bahwa dengan memiliki seorang pewaris akan mendapatkan cinta dari Kaisar. Tetapi, ketika dia tahu bahwa kelahiran Lutz hanyalah sebuah kutukan dari keluarga kerajaan Trika, dia jatuh dalam keputusasaan dan akhirnya meninggal karena depresi. Beberapa hari kemudian, Puksa memasuki istana. Sejak saat itu, Lutz kecil bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengorbankan hidupnya demi cinta yang tidak bisa diraih. Melihat ekspresinya berubah, Sinar menarik pakaiannya. Lutz, yang tenggelam dalam kenangan, terlihat sangat marah, secara naluriah. Dia menepis tangan wanita itu. Sinar menjadi sedikit ketakutan. Bukankah kau bilang kita harus bersikap lebih mesra? Lutz kemudian sadar, dan diam-diam meraih tangan istrinya. Benar, ini semua hanyalah akting. Jadi, melanjutkan seperti ini tidak apa-apa. Kan keesokan harinya adalah perjamuan resmi. Hanya sedikit gaun yang bisa serasi dengan kalung yang diberikan Lutz. Mereka telah pergi dengan sangat tergesa-gesa. Daia mencari dan terus mencari, merasa bahwa hanya ada satu gaun yang paling cocok. Tanpa diduga, Sinar tersipu. Kau mau aku memakai yang ini hari ini. Perjamuan pun resmi dimulai. Iklim di Sar sangat panas, sehingga pakaian para wanita di sana kebanyakan terbuka. Tetapi Kekaisaran Trika selalu musim dingin sepanjang tahun. Orang-orang di sana pada dasarnya semua berpakaian tebal. Jadi Sinar merasa sangat tidak nyaman dengan pakaiannya yang mencolok ini. Terutama dengan para pria dan wanita di sekitarnya yang menatap tanpa malu-malu. Membuat Sinar merasa seperti monyet tontonan. Dan seorang pria di belakangnya memperhatikannya. Sambil memegang segelas anggur, dia mendekat dengan niat jahat. Menumpahkannya langsung ke jubah putih Sinara. Memperlihatkan seluruh siluet wanita itu, pria itu meminta maaf dengan setengah hati. Sungguh tidak sopan. Aku adalah pangeran ketiga, Kilo. Kudengar para wanita dari selatan sangatlah berani. Tapi aku tidak menyangka sampai sejauh ini. Pantas saja pangeran kedua menikahimu. Padahal kupikir dia tidak menyukai wanita. Jadi, dia suka tipe yang menggoda ya. Di sekitar mereka, terdengar suara bisik-bisik jika dia menunjukkan rasa takut sekarang. Itu hanya akan mempersulit Pangeran Lutz dan dirinya sendiri di masa depan. Sinara pun memasang sikap layaknya seorang putri. Aku tidak terbiasa dengan etiket kerajaan utara, sehingga membuat semua orang menertawakanku. Aku juga memohon maaf kepada Pangeran ketiga dan pendamping Anda. Mohon bimbing saya, di masa depan wajah Kilo menjadi masam. Wanita yang dibawa Lutz ini ternyata lumayan cerdas. Sepertinya dia perlu mengawasinya. Setelah bertukar beberapa kata basa-basi, dia berbalik dan pergi begitu saja. Sinara berdiri di sana dengan canggung. Bingung apakah harus menyuruh Daya mengambil jubah lain atau tidak. Di sekelilingnya, pujian sangat sedikit, sementara rasa cemburu melimpah ruah. Bersama dengan banyak tatapan kurang ajar, tepat saat itu, Lutz tiba. Wajah Sinara berseri-seri. Yang mulia, Anda sudah datang. Lutz pun terpesona dengan kecantikannya. Bolehkah aku meminjam jubah Anda? Aku tidak menyangka perjamuannya akan seramai ini. Lutz pun melepaskan jubah luarnya dan menyelimuti tubuh wanita itu dengan erat. Ayo kita keluar sebentar untuk bicara.
Pria itu terdengar sedikit kesal. Apa yang kau pikirkan memakai gaun seperti itu? Sinara menjelaskan dengan lembut. Pakaian lain yang kubawa terlalu tipis. Dan tidak ada yang cocok dengan kalung ini. Tadi aku sebenarnya memakai jubah untuk menutupi diri. Tapi pangeran ketiga menumpahkan anggur merah ke atasnya. Saat itu, mata Sinara berkaca-kaca. Maaf, karena telah membuatmu malu. Lutz akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyiapkan pakaian yang layak untuknya. Terlalu banyak hal yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Semua masalah menumpuk padanya. Pria itu meminta maaf pada istrinya dan berkata, dia akan mencarikan guru etiket untuknya besok. Kemudian dia menghiburnya. Sekarang setelah kulihat, gaun ini sama sekali tidak aneh kok. Disari, kalian semua memang berpakaian seperti ini. Soal pangeran ketiga, dia menghinamu karena kau akan sering menghadapi hal-hal seperti ini. Itulah kenapa aku sudah bilang dari awal. Meskipun kau menjadi istri pangeran, kau tidak akan punya kekuatan apapun. Hidup di keluarga kerajaan itu tidak mudah. Sinara sudah mempersiapkan mentalnya untuk ini. Aku yang melamarmu. Jadi aku bersedia menanggung semua ini bersamamu. Hati Lutz bergetar. Lalu dia diam-diam mengulurkan tangan, menggandeng tangan istrinya, dan kembali ke aula perjamuan. Permaisuri yang merebut posisinya. Putra mahkota yang mengambil alih status putra mahkota dari Lutz, dan pangeran ketiga yang sebenarnya memegang kendali kekuasaan. Ketiga orang ini akan mati satu persatu dalam waktu 2 tahun. Dan pangeran kedua yang sekarang paling menderita, Lutz, akan naik ke posisi tertinggi di Tricus Lutz. Merasa tidak nyaman ditatap oleh istrinya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Sinara tersenyum malu-malu. Terima kasih, sudah meminjamkan jubahmu. Tepat ketika suasana di antara mereka menjadi hangat. Terdengar tawa mengejek dari sang permaisuri. Pakaian sang putri sungguh istimewa ya. Pantas saja pangeran kedua begitu terpikat. Aku yakin sang putri pasti punya banyak sekali pelamar. Disari sudah kubilang. Panggil dia istri pangeran, bukan putri. Kalian bahkan belum melakukan upacara di Tricus. Menurut hukum kerajaan, kalian belum sah menjadi suami istri sebagai seseorang yang akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Bahkan tidak bisa menerima kesopanan dasar ini. Menjadi anggota keluarga kerajaan menuntut standar yang lebih ketat. Jika aku cukup tegas, beberapa keluarga di sini pasti sudah dieksekusi, keluarga Orton, keluarga Faime, dan keluarga Sandy, yang mengandalkan uang dan kekuasaan keluarga kerajaan. Apa bedanya mereka dengan musuh-musuh Trika? Jika bukan karena pedangku yang menghalangi mereka, kalian berdua tidak akan aman di posisi kalian. Pihak-pihak yang terlibat segera berteriak tidak adil, mengklaim bahwa mereka telah ditipu, dan bahwa mereka telah menyerahkan beberapa wilayah. Sang kaisar menggertakkan giginya. Kenapa membahas ini lagi hari ini? Kalian tidak memperlakukan istriku sebagai keluarga. Jadi kurasa, kalian juga tidak menganggapku sebagai putra kalian. Sang kaisar mengalihkan pembicaraan. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Aku harap kamu bisa menjadi anggota keluarga kerajaan yang baik. Dengan itu, kaisar langsung membawa permaisuri pergi. Baru setelah mereka berjalan cukup jauh, Sinar bangkit dan berkata dengan lembut, "Apa aku menyusahkanmu lagi? Ini bukan karenamu. Bahkan tanpamu pun, mereka akan mencari alasan lain untuk mempersulitku. Akulah yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini." Meskipun nada bicara pangeran terdengar dingin, maksudnya adalah agar Sinar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Pergilah beristirahat. Tidak ada orang baik di sini. Sinar hendak mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi Lutz tidak ingin istrinya menghadapi sikap seperti itu. Jadi, dia menyuruh Eva untuk membawa Sinar pergi. Tepat pada saat itu, seorang pria menghentikan mereka. "Salam, putri keberuntungan. Saya Hacklake," kata Lutz dengan nada meremehkan. "Jangan ganggu orang lain yang akan beristirahat." Ya ampun, pangeran sangat protektif terhadap istrinya. "Tutup mulutmu." Lalu dia menyuruh Eva membawa Sinar pergi. Catu. Hacklake berkata, "Putri keberuntungan, sampai jumpa lagi." Sang nona penasaran siapa orang itu, dan baru mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah kanselir kekaisaran. Wanita itu tercengang. Dia terlihat lebih muda dari Pangeran Lutz, yang menandakan bahwa kemampuannya pasti luar biasa. Malam itu, saat Sinar bersiap untuk mandi, Lutz datang dengan wajah lelah. Dia memeluk istrinya dengan erat. Aku merasa sangat tidak enak. Di masa depan, gaun ini hanya boleh dipakai untukku. Aku benar-benar ingin mencungkil mata para pria itu. Sinar membalas pelukannya dengan lembut, sebagai bentuk penghiburan. Sepertinya, setelah dia pergi,
orang-orang terus membicarakan pakaiannya. Yang mulia telah bekerja keras. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Mendengar ini, tatapan Lutz menjadi melamun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya. Aneh sekali. Suasana hatiku yang tadinya frustrasi dan buruk, tiba-tiba menjadi tenang setelah bersamanya. Seolah-olah tidak ada lagi masalah besar. Dia adalah istriku. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Sinar, berikan aku seorang anak. Tapi Sinar menolak. Karena dia bahkan belum mulai mandi. Hanya setelah dibujuk cukup lama, dia berhasil meyakinkan suaminya untuk mandi bersama. Kepergian Sinar membuat Daya sedikit khawatir. Pangeran kedua tampak kesal dengan gaun itu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk membuat pangeran kedua tidak marah pada nonanya. Pada saat itu, sebuah botol kecil jatuh dari pakaiannya. Sepertinya, itu adalah parfum yang wangi. Jika sang putri memakai parfum ini, pangeran kedua mungkin akan lebih senang. Jadi, Daya menuangkan seluruh isi botol itu ke dalam air. Lutz segera selesai mandi dan kembali. Daya hendak membawakan handuk, tetapi Lutz mengambilnya dan masuk ke kamar mandi sambil membawanya. Uap memenuhi ruangan. Sinar masih memikirkan kejadian hari itu. Sang pangeran ternyata lebih baik dari yang dia bayangkan, dan juga sangat saat merasakan sedikit kelembutan darinya. Dia teringat malam yang penuh gairah itu. Wajah Sinar langsung memerah. Mungkin sang pangeran benar-benar punya perasaan padanya, tapi saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari luar. Lutz tiba-tiba menarik tangan wanita itu, lalu menciumnya dengan kasar. Matanya tampak mengerikan seperti seekor binatang buas. Sinar gemetar ketakutan. Ini sangat menakutkan. Kenapa pangeran tiba-tiba menjadi begitu kasar? Dia memohon dengan lembut yang mulia. Bisakah Anda lebih lembut seperti terakhir kali? Namun, Lutz tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, seolah ada kekuatan yang menghalangi penglihatan dan pendengarannya. Hanya aroma parfum itu yang semakin kuat, membangkitkan hasratnya untuk menghancurkannya. Dan dia sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Pria itu mati-matian menekan instingnya. Tapi pada akhirnya, nalurinya menang. Malam itu, Sinar sangat menderita. Dia memohon agar Lutz berhenti. Tapi pria itu tidak mendengarkan. Wanita itu kehilangan harapan, merasa bodoh karena telah menaruh perasaan. Dia pikir Lutz akan berbeda dari Chateau, tapi ternyata tidak ada bedanya. Seharusnya dia tidak mengharapkan apa-apa sejak awal. Perannya hanyalah untuk melahirkan seorang penerus di masa depan. Mencintai anak itu saja sudah cukup. Keesokan paginya, Lutz merasa sangat menyesal. Bagaimana bisa dia kehilangan kendali? Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Bagaimana bisa dia membuat Sinar jadi seperti ini? Niatnya adalah untuk memperlakukannya dengan baik. Kenapa semuanya jadi begini? Padahal, kristal ajaib ada padanya. Seharusnya dia tidak mengamuk. Apa benar dia adalah binatang buas gila seperti yang dikatakan orang-orang? Apakah Sinar akan takut dan menghindarinya? Di masa depan, akankah Sinar menatapnya dengan jijik? Lutz ingin meminta maaf pada istrinya. Dia tidak mau melihat tatapan itu. Pria itu juga tidak mengerti kenapa dia punya ekspektasi seperti itu pada istrinya. Padahal, dia tahu, Sinar suka daging. Lutz menyuruh pelayan menyiapkan daging agar istrinya bisa makan saat bangun nanti. Ketika dia kembali ke kamar, Sinar sudah bangun. Lutz buru-buru menawarkan segelas air. Wanita itu ragu-ragu sebelum menerimanya. Dia mengingatkan diri sendiri untuk tidak berharap lebih, hanya karena perlakuan seperti ini. Ini pasti karena dia telah melayaninya dengan baik semalam. Lutz tergagap saat membahas malam sebelumnya. Aku ingin minta maaf. Sinar menjawab dengan cepat. Tidak apa-apa, saya mengerti. Kemarin kita hanya tampil bersama di perjamuan istana. Jadi malam tadi diperlukan untuk menghindari kecurigaan. Kan, jangan khawatir. Saya tidak akan besar kepala. Saya akan mengikuti perjanjian awal kita. Tidak akan menaruh perasaan pada Anda. Kecuali untuk anak kita. Lutz tertegun dan tiba-tiba berdiri. Bukan ini yang dia inginkan. Dia bisa saja kehilangan kendali kapanpun. Malam seperti kemarin bisa terjadi lagi kapan saja. Sinar pasti takut sekarang. Cibir pria itu, kamu patuh sekali. Itu bagus. Pria itu kembali duduk dengan tenang. Bagaimana keadaan tubuhmu? Baik-baik saja. Kemarin salahku karena terlalu lama. Maaf sudah membuatmu tidak nyaman. Lain kali, atas perintahmu, aku akan segera datang ke kamarmu. Sebelum pangeran kedua kehilangan minat padamu, lebih baik kita segera memiliki anak. Ya, dia memang hanya menginginkan anak itu. Itu saja sudah cukup. Mendengar itu,
Amarah Lutz memuncak. Ingin anak. Kalau begitu bersiaplah. Sinar tersenyum. Yang mulia, tenang saja. Saya sudah siap. Datanglah ke kamarku malam ini. Bahkan jika aku memohon seperti tadi malam, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kata pria itu dengan marah, lalu pergi. Keduanya berpisah dengan perasaan kacau. Lutz, yang sangat marah, langsung menyesal begitu dia keluar. Saat itu juga, seorang pelayan tiba-tiba memberitahukan sesuatu kepada pelayan yang sedang membersihkan kamar mandi sang putri. Menemukan air kebahagiaan, Sinar di dalam air mandinya. Air itu hanya berefek pada pria pelayan. Itu khawatir kalau sang putri keberuntungan mungkin akan menggunakannya untuk mencelakai pangeran kedua. Lutz menjadi penuh harap memikirkan hal itu. Kamar mandi semalam memang punya aroma yang spesial. Jadi itu bukan karena dia kehilangan kendali. Dia memperlakukan istrinya seperti itu karena Sinar yang menggunakannya pada dirinya. Apa? Dia takut tidak bisa punya anak darinya. Jika tujuannya untuk menggodanya, maka tujuan semalam sudah tercapai. Kenapa pagi ini dia bersikap begitu dingin? Pikiran wanita memang sangat membingungkan. Lutz merasa bimbang dan tidak bisa mengesampingkan harga dirinya. Dia sangat ingin berbicara lagi dengannya. Sementara itu, Sinar sedang menulis surat untuk ibunya. Di sampingnya, Daya sangat kesal. Pangeran kedua itu keterlaluan. Sinar tetap tenang. Itu hanyalah tugas seorang istri. Dia menasihati Daya untuk tidak marah. Sinar lebih mengkhawatirkan ibunya di Mayo, terutama di Mayo. Jika Sinar menceritakan sifat asli sang pangeran, ibunya pasti akan sangat khawatir, tanpa diduga. Daya bertanya, apakah masih ada sisa parfum dari semalam? Mungkin jika dipakai lagi akan membuat pangeran kedua lebih senang. Sinar jadi penasaran, parfum apa? Wanita itu mengambil botol kosong dan terkejut. Kamu menuangkan semua ini ke dalam. Ini hanya butuh sedikit saja. Kalau kebanyakan bisa membuatnya menggila sepanjang malam, Daya tiba-tiba sadar kalau dia sudah membuat kesalahan. Terbata-bata saat menjelaskan alasannya. Sinar tetap tenang. Jadi ini sebabnya pangeran tidak bisa mengendalikan dirinya. Sinar merasakan harapan lagi. Apakah hati pangeran yang sebenarnya berbeda? Dia tahu seharusnya dia tidak berharap. Tapi saat makan malam, Lutz sudah menunggu istrinya. Namun, Sinar terlambat datang. Pria itu jadi berpikir macam-macam. Bertanya-tanya, apakah istrinya masih marah? Karena itu, dia datang sangat terlambat. Sesaat kemudian, pelayan mengumumkan kedatangan sang putri keberuntungan Lutz langsung melihat ke arah pintu. Melihat istrinya berpakaian dengan sangat indah, pria itu tiba-tiba berdiri. Jantungnya berdebar tak karuan. Sementara Sinar bertanya-tanya, kenapa suaminya tiba-tiba ingin makan malam bersama? Jantung Lutz berdebar semakin cepat. Setiap kali dia menatap istrinya, menghadapi pertanyaan dari istrinya, dia pun memutuskan untuk bertanya tentang air kebahagiaan di air mandinya. Jadi, itu karena ramuan itu, wanita itu merasakan harapan lagi. Sinar menatapnya dengan tatapan patuh. Aku sendiri juga baru tahu, pelayan tidak sengaja memasukkan air kebahagiaan itu. Aku minta maaf. Yang mulia, Lutz mengerutkan keningnya. Karena kelalaian kecil seorang pelayan. Istrinya terluka semalam. Pria itu marah. Hal ini tidak bisa diabaikan. Menggunakan ramuan seperti itu di istana hukumannya berat. Terlebih lagi, Anda hampir saja terluka parah kemarin. Sinar menjadi cemas. Yang mulia, tolong maafkan dia. Ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Jika ada yang harus dihukum, hukum saja aku. Yang mulia, dia tidak mengerti kenapa istrinya begitu protektif. Pada seorang pelayan biasa, bahkan jika dia melakukan kejahatan besar, apa kau akan menggantikannya? Simpul pria itu dalam hati. Aku akan menutupi ini untukmu, tapi pelayan itu harus diusir. Kalau tidak, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan lain kali. Sinar panik. Aku tahu Daya punya banyak kekurangan. Tapi Tuan Putri kecil dan Daya kecil sudah saling mendukung. Sejak kecil, terkadang perlakuan yang diterima Tuan Putri lebih buruk daripada Daya kecil. Orang-orang di dapur, saat melihat Daya kecil yang ceria dan imut, akan memberinya makanan penutup sisa perjamuan. Dan Daya kecil tidak pernah memakannya sendiri. Dia selalu membawanya diam-diam untuk nonanya. Sinar kecil tahu itu dan merasa sangat terharu. Dia selalu berbagi dengan Daya kecil. Persahabatan mereka yang mendalam terbangun seperti ini. Sedikit demi sedikit. Di kehidupan sebelumnya, Daya hidup begitu sulit demi dia. Di kehidupan ini, dia datang sejauh ini untuknya.
Bagaimana mungkin dia tega menyuruh Daya pergi sendirian? Sinar tidak bisa menerimanya. Yang mulia, dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercayai. Dan kuandalkan di sini, aku akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Tolong ampuni dia kali ini. Lutz tertegun, dia seakan melihat masa kecilnya sendiri yang sepi. Tanpa ada seorang pun untuk dipercaya atau diandalkan. Hanya bisa melihat keluarga ayahnya yang beranggotakan 4 orang tertawa bersama. Pria itu seketika luluh. Baiklah kali ini kulepaskan. Tapi sama sekali tidak boleh ada lain kali. Sinar sangat gembira. Dia tidak menyangka pangeran benar-benar mengampuni Daya. Meskipun kata-katanya dingin, pangeran itu tampaknya benar-benar baik hati. Jika memang begitu, bahkan tanpa cinta, mereka pasti bisa menjadi rekan yang baik. Karena itu, Sinar ingin membalas budi Pangeran Lutz. Tapi dia hanya tahu garis besar masa depan. Dan tidak tahu apa-apa tentang hal lain. Wanita itu tiba-tiba teringat sesuatu. Tapi seharusnya dia sudah menikah dengan Catel. Dia bertanya-tanya, bagaimana kabar Mai? Apakah Catel berani menculiknya? Seorang putri yang beruntung. Sinar sangat khawatir. Mai bisa saja menapaki jalan tragis yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia harus mencegah hal itu terjadi. Tapi, sejak Sinar terlahir kembali, peristiwa-peristiwa mungkin tidak akan terjadi sama seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi, wanita itu ingin memastikan kejadian saat ini dari Mai. Dia ingat semua peristiwa penting yang terjadi selama pernikahannya dengan Catel di kehidupan sebelumnya. Jadi, jika dia tahu situasi di Artes, dia bisa menyimpulkan perbedaan antara kehidupan ini dengan yang sebelumnya. Surat itu bisa mengubah takdir semua orang. Sementara itu, Quilla tahu kalau kakak baiknya menghabiskan setiap malam dengan wanita dari Artes itu. Dia mencibir. Kelihatannya saja menghindari wanita, tapi ternyata di lubuk hatinya sama saja. Ayo kita temui. Kakak tertua. Penyakitnya sangat mengkhawatirkan. Entah dia cepat sembuh atau cepat mati saja. Apa gunanya hidup setengah mati begitu? Astaga, putra mahkota kita sungguh malang. Soal istri pangeran kedua yang sedang disayang, seisi istana sudah tahu. Tapi siapa yang bisa menyalahkannya karena dia begitu cantik? Bahkan hari-hari Daya di antara para pelayan menjadi lebih baik. Menurut rumor, untuk para pelayan yang melakukan kesalahan, Pangeran Lutz akan memotong tangan dan kaki mereka sebagai hukuman ringan. Tapi Daya tidak percaya. Dia pikir para pelayan itu hanya melebih-lebihkan. Meskipun pangeran kedua terlihat kejam, dia memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Sementara itu, Sinar sedang menyusun kembali peristiwa-peristiwa penting di Kekaisaran. Yang paling penting adalah penyakit kritis sang putra mahkota. Kematian putra mahkota secara resmi membuka tirai perebutan takhta. Pangeran ketiga adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk merebut takhta. Dia sering melayangkan tuduhan palsu kepada Pangeran Lutz. Meskipun pada akhirnya Pangeran Lutz menang, dia menderita kerugian besar dalam prosesnya. Dia harus membantunya untuk mengurangi penderitaannya. Mengenai cara untuk menjatuhkan pangeran ketiga, Sinar berpikir sejenak dan memutuskan untuk menemui pangeran kedua lebih dulu. Ruang kerja Lutz. Selain orang kepercayaannya Evan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kali ini, pria itu membuat pengecualian. Sinar mendapati ruang kerja itu sangat gelap. Bahkan di siang hari, sepertinya dia tidak suka cahaya terang. Melihat istrinya, Lutz tidak bisa menahan senyumnya. Kau di sini. Kau sangat cantik hari ini. Sinar tersenyum malu-malu. Karena aku datang untuk menemuimu. Jadi aku berdandan dengan sungguh-sungguh. Kau suka pemuda yang dulu selalu tersipu malu saat melihat istrinya. Kini sudah menjadi ahli. Tiba-tiba, dia mendekati istrinya. Dengan lembut mengangkat tangan mungil wanita itu. Lalu perlahan membungkuk. Jantung Sinar berdebar kencang. Apakah akan terjadi di sini? Pendekatan suaminya yang tiba-tiba membuat Sinar berfantasi. Bukankah tidak pantas melakukannya di ruang kerja? Tanpa diduga, suaminya hanya mengambil sehelai rambut dari kepalanya. Nada bicara pria itu penuh kasih sayang. Dasar ceroboh, kamu berlarian dengan sesuatu di rambutmu. Sinar langsung tersipu malu. Ya Tuhan, apa yang baru saja dia pikirkan? Tapi di ruang kerja yang begitu gelap, bagaimana suaminya bisa menyadarinya? Wanita itu menenangkan dirinya, lalu menyebutkan alasan dia mencari suaminya. Yang mulia, aku ingin belajar menunggang kuda untuk menambah wawasan. Di istana, dia membutuhkan sesuatu yang membuatnya berbeda dari yang lain. Tapi sekarang orang-orang malah melabelinya sebagai wanita yang berpakaian provokatif. Jelas, Sinar.
Aku dengar para wanita di Trika suka menunggang kuda. Jadi, aku juga ingin belajar untuk menghindari situasi memalukan di masa depan. Aku mengerti, tapi hari ini aku sibuk. Aku akan mengajarimu saat aku ada waktu luang. Wanita itu terkejut. Anda akan mengajariku secara pribadi, tapi Yang Mulia sangat sibuk. Ikima. Lutz tidak mau mengakui bahwa dia akan cemburu hanya dengan membayangkan pria lain melakukan kontak fisik dengan istrinya. Bahkan mungkin kontak yang intim. Hal itu membuatnya kesal. Daripada melihat pemandangan itu, dia lebih memilih untuk mengajarinya secara pribadi. Keesokan harinya, Lutz secara khusus mengosongkan jadwalnya hanya untuk menjadi guru pertama bagi istrinya. Pria itu mengajar dengan sangat hati-hati, dan wanita itu belajar dengan sangat serius. Tetapi sebuah kecelakaan terjadi setelah dia menaiki kuda. Sinar hanya menarik tali kekang dengan pelan, tapi kudanya langsung berlari kencang. Lutz panik. Sinar, tetap tenang. Tarik tali kekangnya perlahan sambil memindahkan berat badanmu ke belakang. Wanita itu dengan panik melakukan semua yang diperintahkan. Dengan kedatangan Lutz yang tepat waktu, mereka berhasil mengendalikan kuda putih yang liar itu. Pria itu masih khawatir, sambil memegang erat tangan istrinya. Maaf, ini semua salahku. Ini karena aku kurang pengalaman. Pada saat itu, Sinar seolah merasakan kepedulian dari suaminya. Lutz membantu istrinya turun dari kuda, menyalahkan dirinya sendiri karena hampir membuatnya terluka. Lain kali, biarkan pelatih profesional yang mengajarimu. Sesi latihan hari itu pun berakhir. Kamu istirahatlah dulu. Jantung Sinar kembali berdebar kencang. Dia tidak menyangka sang pangeran akan begitu peduli padanya. Hal ini membuatnya terus menaruh harapan. Beberapa hari kemudian, Sinar sudah bisa menunggang kuda berputar-putar. Dia berpikir untuk berkuda sampai ke tempat berburu yang lebih jauh. Tak disangka pangeran ketiga tiba-tiba muncul. Kilo tersenyum licik. Istri pangeran kedua yang terhormat. Apa yang membawamu ke tempat seperti ini? Aku tidak menyangka Anda juga terlihat cocok dengan pakaian berkuda. Meskipun gaun di pesta waktu itu meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Tolong jangan salah paham. Hanya saja Anda terlihat terlalu cantik. Sehingga aku mengingatnya dengan sangat jelas. Pangeran Lutz pernah menyuruhnya untuk menjauhi pangeran ketiga. Karena penculikan di kehidupan sebelumnya direncanakan olehnya. Rumor mengatakan bahwa pangeran ketiga membunuh putra mahkota, yang mungkin saja benar. Untuk menyelidiki hal ini, dia tidak boleh terlalu menyinggung pangeran ketiga. Jadi, Sinar tersenyum tipis. Suatu kehormatan bisa diingat oleh Anda, tapi gaun adalah hal yang paling tidak perlu dibicarakan. Aku berharap bisa memberikan kesan yang lebih mendalam di masa depan. Dia mengangkat sebelah alisnya. Anda sangat berbeda dari kakakku. Orang yang menarik. Apakah istri pangeran kedua ingin pergi ke area perburuan? Tentu saja, aku bisa mengajarimu. Sebagai pemula, Anda sebaiknya hanya mengamati saja. Mendengar bahwa pangeran ketiga ahli dalam berburu. Menggunakan ini sebagai titik awal adalah pendekatan yang bagus. Jadi, meskipun petugas pelatihan khawatir, Sinar tetap setuju. Mereka berdua tiba dengan tenang. Ke lokasi terdekat, tidak ada hewan-hewan kecil di sekitar. Jadi Sinar memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu. Kudengar putra mahkota sedang sakit parah. Pasti sangat berat bagi pangeran ketiga. Dia terlihat sangat terpukul. Ya, penyakit kakak sangat serius. Bahkan tabib terkenal pun tidak bisa menentukan penyebabnya. Pria ini benar-benar terlihat sedih. Di kehidupan sebelumnya, rumor mengatakan bahwa putra mahkota dibunuh. Begitu putra mahkota meninggal, pangeran ketiga akan menjebak Lutz atas pembunuhan itu. Karena hal itulah, pangeran kedua menghadapi rintangan besar. Sebelum naik takhta, Sinar terlihat sangat menyesal. Sepertinya kondisi putra mahkota memang benar-benar tidak baik. Ya, kakakku semakin kurus. Terlihat seolah-olah bisa meninggal kapan saja. Melihatnya saja sudah menyayat hati. Mendengar hal itu, Sinar terkejut. Di kehidupan sebelumnya, penyakit putra mahkota tidak separah ini. Apakah saat ini dia sedang berbohong padaku? Secara teori, tidak ada perlunya dia berbohong padaku. Kalau begitu, putra mahkota akan meninggal jauh lebih awal dari yang ku ketahui. Sinar baru saja akan bertanya lebih lanjut, ketika suara derap kaki kuda yang tergesa-gesa terdengar dari belakang. Pria itu tampak tegang. Jadi kalian di sini. Apa yang sedang kalian berdua lakukan di sini? Kila tersenyum sinis. Memangnya apa lagi yang kami lakukan? Apa kau takut kami berbuat yang tidak-tidak? Mata Lute menajam, enyah dari hadapanku. Kila sama sekali tidak marah. Dia mengeluarkan cambuknya. Sesuai keinginanmu.
Lalu dengan kasar, dia mencambuk kuda Sinar. Kuda putih itu langsung meringkik dan mengamuk, membuat Sinar terjatuh. Wanita itu seketika merasakan sakit yang luar biasa. Semuanya terjadi begitu cepat. Lut hanya bisa menghampiri istrinya. "Sinar, apa kau baik-baik saja?" Melihat lengan istrinya yang terluka, Lut menatap tajam ke arah Kila. Tapi pangeran ketiga itu sudah kabur sambil tertawa mengejek. Pria itu menggertakkan giginya. Dia berbalik untuk menaiki kudanya dan mengejar. Sinar dengan cepat memegang erat pakaian pria itu. "Yang mulia, jangan pergi. Jika Anda pergi, pasti akan terjadi perkelahian." Wajah Lut menjadi gelap. Dia sengaja memprovokasiku. Kenapa aku harus diam saja menerima penghinaan ini? Tidak, aku tidak bisa membiarkan pertarungan mereka dimulai. Lebih awal karena aku. Bagaimana jika Yang Mulia terluka? Kita tidak bisa memperburuk keadaan. Air mata Sinar berjatuhan seperti mutiara. "Aku tidak ingin. Yang Mulia terluka karenaku. Tolong, jangan pergi." Mendengar itu, Lut tertegun, seolah ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Di hadapan kata-kata penuh kekhawatiran dari istrinya, Lut menjadi sedikit penasaran. "Aku tidak tahu kau begitu mengkhawatirkanku." Sinar menjadi bimbang. Bagaimanapun juga pernikahan mereka hanyalah sebuah transaksi. Kekhawatirannya pasti akan terlihat aneh di mata pangeran. Jadi wanita itu berkata, "Aku belum mengandung seorang anak. Jika Yang Mulia tewas, aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan di tengah semua intrik ini." Mendengar itu, Lut menjadi kecewa. Dia tidak mengkhawatirkanku, tapi mengkhawatirkan karena dirinya belum juga hamil. Pria itu pun bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa kau begitu terobsesi untuk memiliki anak? Apakah ada seseorang yang diam-diam memaksamu?" Sinar terkejut dan buru-buru menjelaskan, "Bukan begitu. Mungkin karena ayahku, sang kaisar, tidak pernah menganggapku sebagai putrinya. Aku selalu mendambakan seorang anak. Jika anakku bisa menjadi pewaris takhta, dia pasti akan tumbuh besar dengan dikelilingi oleh cinta kasih." Lut tidak menyangka istrinya akan berpikir seperti itu. Entah bagaimana, hal itu membuatnya teringat pada ibunya. Tatapan mata pria itu pun menjadi lebih dalam. "Lalu, kenapa kau memilihku dengan status dan posisiku saat ini? Bahkan jika kita memiliki anak, dia tidak akan pernah diakui." Dan hanya akan menanggung cemoohan. Sinar tidak tahu harus menjawab apa. Dia terlahir kembali dengan pengetahuan bahwa Pangeran Luther pasti akan naik takhta. Jadi putranya akan menjadi putra mahkota. Bahkan jika peristiwa di masa depan berubah, dia akan menemukan cara untuk menjadikan pangeran itu kaisar. Keheningan istrinya membuat pria itu salah paham. Luther menghela napas dengan lembut. "Ayo kita pulang." Setelah menaikkan istrinya ke atas kuda, dia bertanya, "Apa kau menyesalinya? Kau pikir menikah denganku akan membawa kekayaan dan kemuliaan. Tapi aku ternyata hanyalah seorang pangeran sebatas nama. Meskipun sudah terlambat untuk menyesal, kau sekarang adalah istriku." Mendengar itu, Sinar terkejut. Dia memeluk suaminya dengan erat. "Yang mulia, aku tidak menyesal. Aku tidak pernah menyesal sejak pertama kali aku melihatmu." Seketika jantung pria itu berdetak kencang. Telinganya memerah, sampai-sampai mau pecah. Dia pikir istrinya akan kecewa. Tapi dia bilang, tidak pernah menyesal. "Kalau begitu, aku akan membantumu agar kita segera punya anak. Tapi tidak dalam beberapa hari ini. Kau harus pulih dengan baik." Sinar berkata, "Kalau dia baik-baik saja." "Yang mulia, Anda bisa datang padaku kapan saja." Luther berkata dengan ketus, "Jangan bicara yang tidak-tidak sebelum kau pulih. Aku tidak akan menyentuhmu. Jadi pulihkan dirimu baik-baik. Paham?" Harus diakui, Sinar merasa tersentuh. Saat itu, kembali di dalam kamar, Daya menangis terseduh-seduh karena luka nonanya. Sinar tidak memberitahu pelayannya alasan sebenarnya. Hanya mengatakan bahwa dia jatuh secara tidak sengaja. Perlu bujukan yang sangat lama agar pelayan kecil itu berhenti menangis. Setelah Daya pergi, Sinar mengkaji ulang peristiwa sore itu dan merasa kalau dirinya terlalu gegabah. Lain kali saat menghadapi pangeran ketiga, dia harus lebih berhati-hati. Saat sedang melamun, suaminya datang dan bertanya dengan canggung tentang kondisi istrinya. Setelah tahu bahwa Sinar tidak mengalami luka parah, dia pun berbalik untuk pergi. Wanita itu memanggil suaminya kembali. Benarkah putra mahkota sedang sakit parah? Meskipun pria itu merasa aneh. Kenapa istrinya menanyakan hal seperti itu? Dia tetap mengangguk. Sinar berpikir bahwa pangeran ketiga yang licik itu bisa dengan mudah menjebak Luther. Dia ingin suaminya waspada terhadap pangeran ketiga. Jadi, dia bertanya dengan hati-hati.
Jika putra mahkota meninggal dan seseorang memfitnahmu telah mencelakainya, apa yang akan kau lakukan? Luther mengerutkan kening. Tidak ingin membahas hal ini dengan istrinya. Jadi, dia menjawab dengan dingin. Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Setelah menyuruh istrinya beristirahat, dia berbalik dan pergi. Sinar tahu ucapannya tadi gegabah, tapi dia sungguh berharap agar pangeran kedua waspada terhadap pangeran ketiga. Meskipun dia mengatakan itu pada istrinya. Sebenarnya, Luther merasa ucapan Sinar ada benarnya. Membunuh saudaranya lalu menjebak orang lain adalah hal yang mampu dilakukan oleh Kilo. Karena pencurian kantung dan penculikan telah gagal, saudaranya itu pasti akan mencari cara lain untuk menjebaknya. Luther segera memerintahkan Evan untuk mengawasi semua orang dan segala sesuatu di sekitar putra mahkota. Bahkan, jika hanya seekor nyamuk yang muncul di istana putra mahkota, dia harus dilapori. Evan pun bertanya-tanya, mengapa sang pangeran tiba-tiba bertindak seperti ini? Luther terlihat serius. Dia berkata bahwa pangeran ketiga bisa saja membunuh putra mahkota. Orang itu akan melakukan apa saja demi takhta. Dia pasti akan mencoba menjebakku. Evan tiba-tiba mengerti. Jika pangeran ketiga mencoba membunuh putra mahkota, haruskah aku menghentikannya? Luther tersenyum tipis. Untuk apa menghentikan sebuah kesempatan emas untuk menyingkirkan saingan? Sekali dayung dua pulau terlampaui. Kedua putra ratu saling membunuh. Sungguh hal yang langka dan bagus. Ini pasti akan spektakuler. Setelah Evan pergi, Lutz menyendiri sejenak, menatap hujan deras. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Lalu dia diam-diam pergi ke kamar istrinya. Saat ini, Sina sedang tertidur lelap. Wajah cantiknya tampak semakin menggemaskan di bawah cahaya. Malam, pria itu dengan lembut menyentuh wajah istrinya. Ekspresinya pun melembut. Dia tidak berani membayangkan bagaimana nasib Sina jika dia gagal. Memikirkan hal itu, mata Lutz berubah menjadi berbahaya. Sina hanya boleh menjadi miliknya. Beberapa hari berikutnya, Evan sudah muak dengan interaksi manis mereka. Sang pangeran pun mengajak permaisurinya untuk belajar menunggang kuda. Setiap hari, Sina sangatlah cerdas. Satu-satunya masalah adalah hatinya yang terlalu lembut. Karena takut menyakiti kudanya, dia tidak berani menarik tali kekang dengan kencang. Lutz dengan sabar mengajari istrinya untuk tidak terlalu ragu-ragu. Jika tidak, kuda itu tidak akan patuh. Telinga Sina memanas. Dia bertanya-tanya mengapa sang pangeran bersikap begitu akrab. Apakah ini hanya untuk pamer wanita? Itu berkata pada pangeran kedua bahwa itu tidak perlu. Dia malu jika harus bersikap begitu mesra di depan umum. Lutz terkejut dan tanpa sengaja menarik tali kekangnya. Membuat kuda itu sangat kaget dan ingin segera menjatuhkan penunggangnya. Lutz yang sudah berpengalaman pun langsung panik. Membuat Sina tertawa terbahak-bahak. Pria itu tersipu malu dan menggerutu dalam hati. Kamu masih bisa tertawa, Sina menoleh menatap suaminya. Tersenyum cerah, karena ini pertama kalinya aku melihat yang mulia begitu kikuk. Wajah Lutz langsung memerah. Sina terlihat sangat cantik saat tertawa. Dia tidak bisa menahan diri dan tiba-tiba mendekat. Pada istrinya, sang suami pernah memperingatkan istrinya untuk tidak serakah. Tapi sekarang dia ingin memberikan segalanya untuk dia. Pria itu bersumpah akan merebut takhta untuk menjadikan Sina permaisuri yang paling agung. Dari pertemuan pertama hingga saling mengenal secara bertahap, entah sejak kapan hatinya telah jatuh cinta. Pada istrinya, Sina, apapun yang kamu inginkan, aku akan kabulkan untukmu. Bahkan jika itu berarti menjadi kaisar. Keesokan harinya, saat wanita itu sedang menikmati teh sore, Evan tiba-tiba datang, memberitahunya bahwa pangeran kedua memanggilnya. Mengapa yang mulia memanggil begitu mendadak dan Evan terlihat sangat tergesa-gesa? Sina khawatir, jangan-jangan sesuatu telah terjadi pada yang mulia. Tapi ketika dia tiba di istana pangeran, Lutz tampak sangat santai, menatap istrinya dengan tatapan yang begitu lembut, seolah bisa meneteskan madu. Kemudian pria itu memerintahkan pelayannya untuk membawa beberapa barang. Setelah peti itu dibuka, Sina dan pelayannya tertegun. Mereka belum pernah melihat mantel semegah ini. Wanita itu bertanya dengan ragu, "Yang mulia, apakah ini untukku?" Lutz tersenyum. "Tentu saja ini untukmu. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Jangan berpikir untuk mengembalikannya." Wanita itu dengan gembira berjanji bahwa insiden memalukan di perjamuan terakhir tidak akan terjadi lagi. Ekspresi pria itu tampak lembut. "Aku mengerti. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya." Sina terkejut. Masih ada lagi. Atas perintahnya, para pelayan membawa masuk kotak-kotak dengan teratur.
Berbagai perhiasan dan aksesoris seakan menerangi seluruh ruangan. Semuanya adalah harta karun yang hanya pernah Sina dengar namanya, tetapi belum pernah dilihatnya. Pria itu tersenyum. "AKU tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku membawa semuanya. Jika kamu tidak menyukai ini, aku akan menyiapkan yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak menyukainya?" Suara Sina bergetar. "Aku sangat menyukainya. Terima kasih." Yang Mulia Lutz puas mendengarnya. "Mari kita lihat hadiah ketiga." Saat mereka tiba di istal, wajah Sina memerah karena bersemangat. Di sana ada seekor kuda yang kuat dan gagah. "Ini untukku," kata Sinar sambil menyentuh kuda itu. Dia bertanya-tanya, mengapa pangeran kedua memberinya seekor kuda? Padahal, dia baru belajar menungganginya. Istriku harus punya tunggangannya sendiri. Kuda ini jinak dan tidak agresif. Kamu tidak perlu khawatir akan terluka." Pria itu mengangkat Sinar ke atas kuda putih, sambil berbicara dengan lembut. "Apa kamu mau berkeliling sebentar?" Wajah wanita itu langsung memerah. Dia masih mengenakan gaun dan tidak terbiasa menunggang kuda dengan pakaian seperti itu. Yang lebih penting, dia tidak ingin mengotori mantel barunya. Lutz berkata dengan lembut, "Terserah Sinar saja." Pria itu kemudian membantu Sinar turun dari kuda. Sejujurnya, Sinar yang tradisional merasa tidak nyaman dengan kemesraan yang ditunjukkan di depan umum seperti ini. Sinar berterima kasih pada suaminya dengan wajah memerah, tapi Lutz dengan lembut menegurnya. "Kita ini suami istri. Jangan terus berterima kasih padaku, Sinar. Kamu bilang kamu menginginkan seorang ahli waris. Jadi aku akan berusaha keras untuk naik takhta, agar putra kita menjadi pewaris sejati, untuk menjadikanmu wanita paling mulia di kekaisaran." Saat itu, Sinar tertegun. Harapan tumbuh kuat di dalam hatinya. Mungkinkah Yang Mulia Pangeran? Kedua juga punya perasaan khusus padanya. Saat Sinar kembali ke kamarnya, "Inkan dok, Emma." Ada 2 pucuk surat di atas meja. Satu dari ibunya. Ibunya bilang, dia baik-baik saja, dan memintanya untuk tidak khawatir, dan menyuruhnya untuk menjaga diri. Surat lainnya adalah balasan dari Mai. Dia memberikan informasi penting. Mai menulis bahwa sang Count sangat sibuk akhir-akhir ini. Dia menemukan mineral baru di tambang, meskipun kami tidak tinggal bersama. Count sangat perhatian dan baik padaku. Kamu pasti akan terkejut. Count pernah menderita luka parah sebelumnya, tapi dia tidak pernah membicarakan kondisinya, dan aku tidak bisa banyak membantunya. Sinar menghela napas lega. Sepertinya Mai baik-baik saja. Mungkin Mai berbeda darinya, seseorang yang punya kepribadiannya sendiri, yang tidak akan mudah diperlakukan semena-mena oleh Count Châtelet. Dia berharap Mai baik-baik saja. Sementara itu, pangeran ketiga menerima sebuah informasi. Jika dia menggunakannya dengan baik, dia pasti bisa mewujudkan keinginannya. Beberapa hari kemudian, Sinar berencana mengirimkan beberapa makanan khas lokal. Untuk ibunya, dia ingin mengurusnya sendiri. Tetapi, teringat informasi dari Mai. Wanita itu memutuskan untuk bertanya pada suaminya tentang makanan khas lokal, dan juga memberitahu pangeran kedua tentang Count Châtelet. Namun, Sinar mencarinya di berbagai tempat, tapi tidak bisa menemukan suaminya. Akhirnya, seorang penjaga memberitahunya bahwa Yang Mulia sangat sibuk, sedang mengatur para prajurit dan baru saja beristirahat sebentar. Sinar pun berbalik untuk pergi setelah mendengarnya. Dia akan kembali di lain waktu. Tepat pada saat itu, mendengar suara istrinya. Lutz meminta para penjaga untuk membiarkan Sinar masuk. Terakhir kali dia datang adalah pada malam hari, jadi dia bisa mengerti mengapa kantor itu begitu gelap. Tapi kenapa sekarang masih begitu suram di siang hari? Lutz menyadari kebingungan istrinya. Kegelapan membuatku lebih nyaman, sama seperti ular yang menyukai tempat lembab. Pria itu berbicara dengan nada sedikit melankolis. "Kamu tidak mengerti aku." "Tidak sama sekali." Wanita itu menunduk. "Sebaliknya, aku punya pemikiran yang sama. Aku pernah merasa seperti seekor katak. Sarah sangat cantik, terutama di bawah sinar matahari. Cantik seperti dalam dongeng. Tapi aku merasa tidak nyaman. Bahkan saat berada di sana, seperti katak yang hidup di rawa yang lembab, merasakan sinar matahari dan ingin kembali ke sarangku yang gelap." Lutz merasa terhubung dengan kata-katanya. Kecuali kita mengubah takdir kelahiran kita, tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan rawa ini. Kita hanya bisa berpegangan satu sama lain. Melihat tatapan penuh arti suaminya, Sina tiba-tiba mengerti dan wajahnya langsung memerah. "Jadi, apa kita bisa berciuman di studio yang gelap ini?" Wanita itu langsung tergagap, memprotes dengan pelan. "Tidak,
Ini masih siang. Pria itu berbisik. Di dalam sini tidak ada bedanya antara siang dan malam. Suhu di antara mereka naik dengan cepat. Pada akhirnya, Lutz hanya memberinya ciuman ringan. Sekarang, kita bisa bicara. Untuk apa kamu membutuhkanku? Sina berkata, aku ingin membeli beberapa oleh-oleh khas untuk temanku di SAR. Jadi, aku ingin tahu apakah kamu punya rekomendasi. Anggur dari Kekaisaran patut dicoba. Aku akan meminta kepala pelayan menyiapkannya untukmu. Setelah mengobrol lebih lama, Lutz bertanya pada istrinya, apakah pangeran ketiga mendekatinya baru-baru ini? Sina bertanya-tanya, mengapa suaminya menanyakan hal itu? Dia merasa ada yang tidak beres dengan Quailo akhir-akhir ini. Khawatir kalau dia punya rencana lain setelah melukai istrinya. Sina tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum kematian putra mahkota, pangeran ketiga telah memulai sebuah perang. Keheningan Sina yang tiba-tiba membuat Lutz tegang. Ada apa? Apa dia benar-benar menemuimu? Wanita itu tersenyum cepat untuk menenangkannya. Dia tidak mendekatiku. Jika Quailo menemuimu, kamu harus memberitahuku. Karena aku benci orang lain mengganggu milikku. Sina mengangguk setuju, merasakan debaran di hatinya. Kemudian dia menyebutkan penculikan Count Chateau. Lutz bertanya-tanya mengapa istrinya menyebutkan itu lagi. Sina berkata bahwa dia menerima surat dari SAR. Count Chateau menemukan mineral baru di tambangnya. Jadi dia curiga itu mungkin berhubungan dengan pangeran ketiga. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar tentang mineral ini. Dikatakan memiliki efek yang aneh. Count Chateau tidak pernah menjelaskan secara rinci, meskipun tujuannya tidak diketahui. Tetapi tak lama setelah itu, muncul desas-desus tentang seorang pangeran dari Trika yang dalam kesulitan. Lutz menanggapinya dengan serius. Dia harus mencari tahu mineral apa sebenarnya itu. Wanita itu menyarankan sudut pandang lain. Jika mereka memperdagangkan mineral, mereka akan melewati White Sand. White Sand adalah kota kanal yang dibayarkan sebagai kompensasi kepada kekaisaran setelah kekalahan SAR. Jadi, mengamatinya dengan cermat bisa mengungkap sesuatu. Setelah menceritakan semuanya pada suaminya, pangeran kedua punya rencananya sendiri. Jadi, Sina pun pamit. Melihat sosok istrinya yang menjauh, pria itu merasakan kejutan lain. Dia pikir istrinya hanyalah bunga rapuh di istana. Tapi dia punya wawasan yang luar biasa. Dan White Sand memang punya masalah. Lutz memutuskan untuk mengikuti saran istrinya dan memantau situasi di White Sand. Keduanya, yang sebelumnya menganggap pernikahan sebagai transaksi, kini menjadi semakin manis saat tahu bahwa permaisuri menjamu para menantunya untuk minum teh sore. Sina sedikit gugup. Lagi pula, sejak dia tiba di sini, semua orang membencinya. Tapi demi Pangeran Lutz dan kehidupan mereka di masa depan, dia setidaknya harus menjaga penampilan. Jadi, Sina memutuskan untuk membawa hadiah. Tapi jika hadiahnya terlalu sederhana, mereka akan meremehkannya. Jika terlalu mewah, dia tidak mampu membelinya. Setelah bertanya tentang kesukaan sang permaisuri, istri putra mahkota, dan istri pangeran ketiga, Sina meminta bantuan pangeran kedua. Lutz hanya menyuruhnya untuk mengirim yang paling mahal. Lalu, dia memberikan sebuah kotak perhiasan pada istrinya. Itu adalah cincin berlian bernama Tapu, yang sangat langka di seluruh kekaisaran. Dan karena istri pangeran ketiga sangat pencemburu, ini pasti akan memprovokasinya. Lutz secara pribadi memasangkan cincin itu di jari istrinya, menatapnya dengan mata penuh cinta. Kamu cantik sekali. Wajah Sina langsung memerah. Ketika semua persiapan selesai, Sina berangkat ke aula minum teh. Sesaat setelah duduk dan bertukar sapa, sang permaisuri langsung bertanya dengan tajam kepada istri. Pangeran kedua, apa ada masalah antara kamu dan pangeran kedua? Kalau tidak, kenapa kalian belum juga punya anak sinar? Menjawab dengan hormat. Yang mulia, pangeran kedua dan saya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Kudengar kalian bertemu setiap hari. Kenapa perutmu belum menunjukkan tanda-tanda? Apa jangan-jangan ini? Masalah dari pangeran kedua sinar, kehabisan kata-kata. Meskipun mereka bertemu setiap hari, mereka tidak melakukannya setiap hari, dan dia sadar kalau permaisuri hanya sedang menyudutkannya. Dia sendiri juga berharap segera punya anak. Sang permaisuri pun memarahi wanita itu agar merawat kesehatan pangeran kedua dengan baik dan rutin berkonsultasi dengan tabib. Sang permaisuri kemudian memarahi putri mahkota karena tidak merawat putra mahkota dengan baik. Tabib berkata bahwa kesehatan putra mahkota memburuk akhir-akhir ini. Suasananya terasa sangat menekan. Sinar yang ingin mencairkan suasana.
berkata kepada permaisuri bahwa dia telah menyiapkan hadiah, berharap semua orang akan menyukainya. Istri pangeran ketiga mencibir, bukankah itu gaun-gaun norak milik Sinar? Sinar menjawab dengan ceria, bukan, karena mendengar permaisuri pernah belajar seni bela diri. Dia menyiapkan sebilah pedang untuk beliau, yang dibuat oleh pengrajin terbaik. Pengrajin dan permaisuri pun tampak puas. Itu adalah pedang Marcel, yang hasil karyanya tak tertandingi. Permaisuri, yang biasanya berwajah masam, ekspresinya sedikit melunak. Ini sangat perhatian darimu. Untuk putri mahkota, dia memberikan sebuah buku langka dari Tuan Leo, dan putri mahkota sangat menyukainya. Adapun hadiah untuk istri pangeran ketiga, Sinar teringat pesan pangeran kedua untuk memancing rasa irinya. Dengan begitu, istri pangeran ketiga akan menjadi semakin serakah. Jadi, Sinar memberinya satu set perhiasan yang sangat indah. Benar saja, istri pangeran ketiga tampak sangat gembira. Seolah-olah belum pernah melihat barang sebagus itu seumur hidupnya. Setelah semua hadiah dibagikan, sikap mereka terhadap Sinar menjadi jauh lebih baik. Saat pesta teh selesai, putri mahkota diam-diam mengatur pertemuan dengan Sinar. Karena kesehatan putra mahkota yang memburuk, putri mahkota tidak punya teman mengobrol. Jadi dia menghabiskan waktu luangnya dengan membaca dan tentu saja, dia adalah seorang kutu buku. Sinar menggunakan buku sebagai topik, pembuka untuk membahas berbagai hal, perlahan-lahan meluluhkan pertahanan putri mahkota, dan mereka pun setuju untuk bertemu secara rutin di kemudian hari. Saat makan malam, Lutz tahu bahwa istrinya berhasil mendekati putri mahkota dan mengingatkannya untuk berhati-hati, karena dia dan putra mahkota juga merupakan musuh. Di saat yang sama, dia juga setuju dengan Sinar. Dia menyebut bahwa, menurut putri mahkota, kondisi putra mahkota semakin parah, dan saat dia meninggal dunia, pangeran ketiga kemungkinan besar akan bergerak. Bagaimanapun, dia menjadi sangat kejam demi merebut takhta. Aku merasa aneh. Sinar, kenapa kamu begitu khawatir soal itu? Akulah pangeran Trikas. Kalau ada yang harus khawatir, orang itu adalah aku. Sinar, aku ingin tahu kenapa. Wanita itu menjadi tegang. Apa dia sudah kelewat batas? Dia menundukkan kepala dan berkata dengan lirih, aku hanya khawatir tentang Yang Mulia. Lutz tersenyum lembut. Kau pernah diculik karena masalah itu. Itu semua salahku. Karena gagal melindungimu. Sinar terkejut. Yang Mulia, bukan itu maksudku. Lutz menenangkannya. Maksudku, kau tidak perlu mendekati orang-orang itu demi aku. Karena aku juga sedang mengawasi mereka berdua. Aku tahu, kau mengkhawatirkanku. Jangan cemas, aku akan selalu ada di sisimu. Sinar pun mengerti alasannya, tapi dia masih ketakutan. Takut jatuh ke dalam jurang yang sama lagi. Kekhawatiran itu membuatnya tidak bisa tidur. Dihantui rasa takut setiap malam. Selama Count Chateau masih hidup, dia tidak akan pernah bisa tenang. Lutz pun mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Dia menerima informasi bahwa kota Pasir Putih sedang mengangkut mineral secara diam-diam. Tapi mereka belum bisa memastikan apakah ini ada hubungannya dengan Count Chateau. Jadi anak buah Lutz tidak membuat keributan apapun. Yang terpenting, mineral-mineral itu sangat mudah meledak jika Count Chateau dan Kiel bekerja sama. Membuat senjata bukanlah hal yang sulit. Kalau bukan karena peringatan dari Sinan, Lutz pasti sudah dalam masalah besar, tanpa sadar. Sinan pun merasa lega, bersyukur, karena pangeran kedua mau mendengarkan pendapatnya. Mungkin di kehidupan sebelumnya, pangeran ketiga juga bekerja sama dengan Chateau. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan pangeran ketiga saja, akan sulit untuk mengalahkan pangeran Lutz. Sinan berkata dengan serius, kita harus berhati-hati. Lalu Lutz mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum.